Ya, coba dinaikin Pak kalau dia berani Pak. Ah, Coba dia mana dia? dinaikin Lari kalau dia nggak? berani Mana? on-cam. On cam nggak? Oh dia lari nih, nggak ada di bawah, nggak ada. Iya, Lari mereka kemana itu ini? anti Hah? dengan fakta sejarah. Ah. Ketakutan dengan fakta sejarah. Mau berdasarkan Ah, apa orang- keyakinannya? Fakta sejarah ditolak. Mana orang ini? Yuk. Jangan sebentar muncul sebentar ini. Si security ya si satpam. Ayo bro, janji kamu buka maskermu ya. Ayo on cam seperti saya. Kalau hanya cuap-cuap aja, saya nggak tahu nih orangnya diserupakan Lebih apa. lebih senang jadi penghujat, banyak koin daripada jadi satpam. Gajinya lebih kecil. Ya, jadi begitu, Bang. Cuma saya mengasihi Anda, saya tahu Anda bagus ya pendebat, tetapi kadang-kadang saudara tidak jujur. Coba renungkan dulu. Di posisi Anda itu, saya kenal Anda sebenarnya 2009. Pernah ada, nggak tahu kalau simpan WA saya masih kita bareng-bareng. Satu WA, satu grup. Masih ingat nggak? Nah, kalau masih ingat, karena kemarin saya lihat siapa sih, cuma ini rupanya nama bapak itu Culkifli. Itu pernah ingat kan di WA? Pernah kita saling debat toh, Bang Juma? Beli MA Bas. Jadi bukan baru kenal kita sama-sama loh. Jadi beliau ini nggak pernah saya lihat wajahnya, kangen juga. Diskusi ini tuh nanti bro. Jadi kita lihat wajahnya dulu. Mana beliau? Saya naikin ya. Ya, oke. On cam. Halo Bang Juma, on cam Bang. Iya, teman-teman sekalian. Loh, bukan narasi Bang. On cam. On cam bro. Ayo teman-teman, on cam ini gimana sih ini? Ayo Bang. Halo Bang Juma. Lagi dulu Bang. Gimana? Ya, On cam. gimana? Oke. Semangat dan kita trailernya. Silakan. Jaringanmu Ya, on cam, merah on itu. cam. On cam bro. Bang Juma. Tunggu. Jaringan saya gangguan, Bro. Iya, kangen karena pernah kita satu grup itu Bang Juma, tapi kita nggak pernah ketemu wajah gitu loh. Tapi Bang Juma lihat wajah saya yang seburu ini gitu loh, biar kita ketemu. Selesai deh. Iya, on cam. Kasih contoh Bang ya, kasih contoh angkat gini ya. Caranya Nah, angkat. Iya, Pak Begu ini laki-laki sejati nih, laki-laki sejati, ayo. Namanya Bang juga Juma ya teman. Saya dengar namanya Begu Ganjangan, saya sudah takut ini. Udah makan aja dia. Asa gol Jo, Paritonang. Asa gol Jo. Cek. Masih jaringannya masih merah itu, Bang Juma. Oh iya, on Oke, cam saya dulu, on turun. cam. Saya turun dulu, Bang. Nanti dinaikkan lagi. Oke? Oke, on cam nanti ya Bang ya. Kita ketemu, saya kangen, nggak ada maksud lain, nggak ada motivasi lain. Saya mau lihat karena 5 tahun yang lalu itu kita pernah bukan debat sih. Kan tahu kan nama saya dulu itu apa gitu kan. Bang Domba saya. Ya. Jadi saya kangen on cam sama beliau ini. Karena dia lihat wajah saya terus. Di YouTube juga dia lihat wajah saya. Nggak berani, Bang. Hah? Nggak berani. Ya, ini saya lagi colek bang debaters ini. Saya WA sang debaters. Coba kalau saya sih sudah tahu tipikalnya ini, biar sama-sama gigi dengan gigi nih. Iya, Sang tapi debaters cocoknya ini. diskusinya on cam, sama-sama on cam dia Pak. Jadi enak. Kalau sang debaters tuh oke. Itu sama-sama itu. Bagus itu Paris. Undang dulu Apa? sang debater. Ya, Ya, tapi jangan, kita bangun komunikasi aja sama
Bang Cuma itu orangnya baik. Saya yakin dia orangnya baik gitu. Karena kita pernah diskusi dengan beliau cukup lama. Saya nggak tahu apakah nomor WA-nya itu masih aktif ya. Tahun berapa itu ya? Oh dia masih. Biar dibal-bali si Cuma itu. Oh masih pakai seragam dia. Ya, halo Bang Cuma. Ya. Ya oke. Oke bro. Cek. Cek aja sih. Om mai doko si boleh dapat kabur juga. Di sini ada ibu-ibu, di sini ada. Saya masih gangguan jaringan, Bung. Habis ini ya. Oh ya oke. Oke. Nanti kalau sudah 2 menit. Oke. Saya Baik. perbaiki jaringan dulu. Oke. Asa di masuk mai barawon. Asa gol jo. Abang-abang ini, lu yang ngurusi. Modal congor doi. Enggak, kalau on cam dia seperti saya, kita akan layani dia gitu. Suryatno ini nggak bisa di mute ini ya. Ini Suryatno ini Apa kabar ini domba? iya apa namanya Pak Bilmar, sehat Pak Bilmar. Puji Tuhan. Saya naik ini sebenarnya ini karena lihat namanya Begusan Ginjang ini nah. Ngeri ya. Ngeri. Tentu ada latar belakangnya itu ya, namanya itu kenapa bikin namanya itu. Lai. Begusan Ginjang. Gini bang, gini kan ada yang mengatakan ini coba dulu dianalisa ya. Kita tidak perlu memberikan kolekte, tidak perlu memberikan pertumbuhan. Aku bilang apa? Gereja itu perlu bayar listrik, perlu ini gitu loh. Ini yang saya mau ada yang kemarin seperti itu. Kan Bapak Gembala juga butuh makan supaya dia fokus kepada pekerjaannya. Aku bilang seperti itu, ditentang. Tuhan Yesus akan memberikan makan, dia bilang gitu. Coba dijelaskan dulu, Bang. Pak Begu, tanya sama dia ini orang yang rajin gereja atau orang Kristen Natalan atau Kristen Paskah? Bagaimana bisa menjelaskan Alkitab dia orang Kristen Natalan hanya 2 kali dalam setahun ke gereja? Kalau kita berlawanan itu, berdebat dengan orang itu kan lawa-lawa itu namanya, berkelok-kelok pikiran kita. Jalan pipisin aja tidak lurus, bagaimana dia bisa melawan kita toh? Kan seperti siapa itu ada yang minta-minta doain, naik dong. Saya udah tahu mengatakan Lucifer setan, Lucifer YHWH Lucifer, ya ngapain kita? Jalan pipisin aja nggak lurus, dia mau diskusi sama saya, kan lucu. Jadi orang yang menentang-nentang sebuah pengajaran itu, kita tanya dulu, dia ini sudah sering ke gereja atau hanya Kristen Natalan, Kristen Paskah? Dia sudah membaca Alkitab berulang-ulang berapa kali? Saya bisa saksikan ada yang STH, sarjana teologi, belum selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi jemaat biasa, lalu dia debat dengan saya misalnya. Kan aneh. Benar nggak Pak Begu? Betul, aku turun dulu Pak Jumal itu mau naik Bang Juma, biar ada nanti. Enggak, Bang Juma bisa mau naik. bisa 9. Bisa 9. Bisa 9. Oke teman-teman, thank you Ya, udah oke, digabungkan. On cam bro, on cam. Bang Cuma on cam, Bang Cuma. Kita kangen ini Pak. Kok bisa on cam ya? Oh bisa lah. Masa jangan lawa-lawa lah, jangan. Alasannya dulu. Ya on cam aja bro. Alasannya. Ya, on cam. On cam aja. Alasannya
Heeh. Alasannya karena saya mau lihat Bang Cuma itu karena kita sudah lama ketemu di room WA tapi nggak pernah ketemu face-nya. Gitu ya. Iya dong. Ayo, oke. Harus sekali ya. Iya dong. Kenapa? Wah, gimana sih? Takut. Enggak dong, ngapain takut? Oh ya udah, on cam. Saya bukan teroris. Iya, jangan pakai masker ya, Bro. Kenapa? Kamu homo? Oh iya, iya. Oh, kamu homo. Mana on cam, Bro? On cam. Jangan pakai masker, Bro. Kamu homo. Oh iya. Ini bang, kalau benar ya nggak apa-apa bang, Pak ngapain Aris. takut bang ini juga. Pak Aris Ya, naikkan kenapa? alun kitab Pak Aris. Kenapa kok langsung Hah? tanya homo? Alun Pak kitab Juma? naikkan alun kitab. Jangan disebut itu, nanti kena. Biasanya kalau orang suka lihat foto laki-laki itu home rank. Iya, nggak apa-apa. Aku On ada, cam Bro. aja, Bro. On Tidak cam. tidak seperti Yesus, fiktif. Oh iya. Ini ada nih. On cam. Oke, aja, ya udah ya. Bro. On cam, Bro. Oh, kok kenapa, Bro? Biar sama-sama tahu kita, Bro. On cam ke mukamu mana? Mana. Ayo. Sudah nggak bang, nggak apa-apa bang, mengalah biar dia bertanya nggak apa-apa. jangan aja lah, Oke, Bang. Dang, asa gol jo dibain. On cam mukanya, Bro, mukanya. Anda sudah yakin kan Iya. bahwa Suma itu bukan fiktif, Bro, tidak on seperti cam, Bro. tidak seperti Yesus. Yesus On itu cam, tokoh Bro. fiktif. Aduh. Mari kita On cam, dialog. on cam, Bang. On cam. Ya, Bang Cuma. Mana sih? Wacanya Mari, biasa mari. kita lewat. Ya. Mari kalau mau Wacana ketemu dulu. saya, tanggal 30 Juni saya Oke, kumpul aja. semua apologet di tempat saya. Silakan Anda datang. Udah. Pam, Jangan pam. cari alasan. On cam dulu, on cam. Jangan cari alasan. Ayo angkat tema yuk. Kristen ini asalnya dari On mana? cam. Agama apa? On cam Terus lah. Jangan Ini- di belakang. Kristen ini Jangan dari tutup mana kamera. gitu? Kok tiba-tiba ada On cam agama aja. di luar Yahudi? Ngaku-ngaku. On cam, Ngaku-ngaku bro. sebagai pengikut Yahudi itu. On cam aja. Ayo. Ngapain cuap-cuap? On cam dulu, on cam. Kenapa harus on cam? Kenapa? Iya, saya suka Alasannya? kamu. Saya suka Alasannya? kamu. On cam, Bro. Alasannya? Alasannya syarat dari host itu on cam. Oh, enggak. Anda on cam juga tidak bisa memberikan apa-apa. Loh, bukan begitu. terus Tadi saya ngomong. Ini kita saya mau orangnya dialog. tegas. Ini kita mau Loh, kamu dialog diam dulu. agama. Ini kita mau dialog agama kok harus bukan On cam, Kamu diam brother. dulu. Sebentar, Ini, Pak. on cam, on Tadi cam. saya ngomong, kalau kamu minta saya naik. Kalau kamu minta harus persyaratan on cam. Jadi jangan kasih alasan. Iya. Saya orangnya Jangan konsisten. takiyah gitu. dong. Nah, silakan Bang Cuma on cam. Biar kelihatan wajah Bang itu karena kita sudah lama Iya. bersahabat di guru WA, tapi saya nggak pernah lihat wajah Anda. Nih, Bro. Ku mencintaimu, cuma ayo on cam sayang. Toyong. Masuk surga juga dia wajahnya bang, nggak bisa lihat suaranya aja bang. Bawa surga bang. Jangan. Ayo tayang ya aku on cam. Tayang. On cam dong. Mari kita bahas Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi dan Yunani. Tokoh fiktif buatan Roma. On cam dulu. Yesus On itu cam tokoh lah. fiktif untuk menggantikan dewa Zeus. On cam dulu kamu. Di sini sudah ada Aris loh. Aris ini katanya pendeta. Ayo. On cam lah. Dulu. Iya. Sebentar. Modal coba nggak bisa di sini. Iya. Ini buktinya On saya sudah cam, on ngomong cam. tadi. On cam seperti Ayo, on saya. cam, Kalau tayang. kamu Tayang. naik. Minta lagi. Kalau kamu nggak on cam, kamu bukan jantan, kamu bukan laki-laki. Kenapa bersembunyi? On cam lah. Kamu hina Kristen nggak apa-apa, saya tidak akan laporkan kamu, tapi on cam dulu. On cam, kita akan menguji di sini dalilnya gitu loh. Jangan hanya sembunyi, congor begitu, kan gitu. Ayo on cam ya. Saya orangnya apa adanya gitu.
Bung, kenapa syaratnya debat agama harus perlihatkan wajah? Kenapa? Apa maksudnya? On cam apa ya? Dari Emang saya. kamu hostnya. Kalau kamu nggak mau Masalahnya turun. kalian itu barbar. Udah, Kalian kalau itu nggak barbar. mau turun. masalahnya. Oh, barbar kayaknya mulut kamu yang barbar dari tadi. Nggak butuh Iya, congormu kenapa? di sini. Ah, Nggak kenapa butuh mesti lihat congormu di wajah sini. saya? Kenapa? Nggak butuh congormu di Oke. sini. Kalau Angkat nggak tema. mau turun. Terus Aris, kamu tadi mengatakan saya hina Kristen. Kamu kalau nggak mau turun, nggak butuh congormu di sini. Iya. Lebih baik dengar bebek bunyi. Bung, Kristen itu sudah hina dari sananya, Bung. Iya, on cam bro, enak ini bahasnya. Ayo. Tuhannya on cam, aja Bro. terkutuk. Gimana Nggak itu? butuh congormu. Oke. Aku lebih senang dengar suara bebek daripada suaramu. Bang Suma itu malaikat maut buat Kristen Indonesia memang. Kalau masuk surga juga kan dia Seorang Aris saja yang ngaku pendeta nggak berani. Pak Aris di mute. On cam, Pak Aris Pak. di mute. Kami nggak Turunin butuh aja suara. Pak. Make rok kayaknya dia make lipstick itu. Ngapa Turunin harus aja nggak pakai mungkin wajah? dia. Yesus aja kalian nggak tahu wajahnya kayak mana. Udah Oke. jangan modal Aduh, kamu tuh- congor. Iya Oke, loh. jangan modal Paulus congor. kalian nggak tahu wajahnya Satpam, seperti satpam. apa. On cam kamu, Aris, on cam. Pak Host, aku lebih senang dengar suara bebek daripada Iya kan? suara dia, Pak Aris. Yesus, Benar, On serius. cam, on cam. Apa Ayo sayang kalian lu. imani? Sayang, Ayo. On cam, Ayo, on mari. cam dulu. On cam. Kamu ditertawakan Kristen se-Indonesia loh. Ini keroyok Saya cuma lebih- minta wajah bukannya dialog. Saya Gimana lebih sih? senang. Siapa? Apa Ayo, kamu di ayo, sini ayo. senang dengar suara dia apa suara bebek? Kalau cuma Kamu modal nggak congor. pede ya Juma ya, nggak pede. Ya, Ayo. On cam Wajah bukan, saya sayang, tidak, sayang aku on cam. saya sayang. tidak pede dengan wajah saya. Oke. Dia itu Tapi Udah on cam kalau mari bebek kita apa? adu ilmu. On cam. Masa on sebagai cam. laki-laki nggak Mari pede? kita Gimana adu sih? pengetahuan tentang Pedenya Bible. kamu dengan agamamu. Gimana sebagai Mari laki-laki kita nggak adu pede sama pengetahuan diri tentang sendiri? Bible. Sama dirimu aja nggak pede. Udah, Saya turunin, Pak ini Aris. juru Turunin selamat dulu, Pak bagi Aris. hotel Turunin dulu, Pak Indonesia. Aris. Turunin dulu. Sebentar, Masa sebentar. sebagai laki-laki dia nggak pede sama dirinya sendiri, gimana mau Sebentar. jadi orang? Ya, sebentar Pak Holi. Tadi saya sudah kasih persyaratan. Kalau Bang cuma naik, silakan on cam. Kenapa? Persyaratan dari saya karena saya sudah lama kenal beliau ini. Saya dengar suaranya, kita pernah debat di WA. Nah, kita sudah pernah seharian Bang cuma kalau ingat. Pernah 3 hari kita diskusi di WA. Tapi saya penasaran lihat wajah Abang itu seperti apa. Ya karena begitu, kita harus saling ini juga lah. Ya kalau misalnya saya naik di roomnya Abang, saya akan buka wajah saya, tidak ada maksud lain. Karena semua orang penasaran bahwa yang disampaikan Bang Cuma itu hebat gitu loh. Siapa tahu nanti saya jadi Kristen, saya jadi Islam kalau setelah saya lihat wajahmu toh. Gimana sih? Iya. Jadi betul, sayang Juma. banget ya kalian yang Bagaimana kamu nggak mendengarkan, pede sama wajahmu? yang ngefans Kalau sama sama- dia, hanya senang dengan hinaan, hujatan. Sayang banget kalian itu nggak nambah ilmu kalian kalau hanya dengan hinaan, hujatan. Belajar Kalau cerdas sudah- lah. Masa gara-gara menghujat kalian senang gitu. Aduh. Kalau sudah keluar kata-kata hujatan, maka koinnya lah menjulang Iya. tinggi lagi. Iya kan? Oh iya, gajinya kurang itu. Kurang banyak. Bagaimana butuh. kamu cuma nggak pede sama wajahmu? Bagaimana Shalom, dengan Pak. agamamu Iya. tambah nggak pede? Shalom Pak Aris, shalom bapak-bapak semua. Shalom, sorry. Ya, itulah manusia. Manusia itu karena sejak jatuh dalam dosa, itulah sifatnya. Hanya ingin menghujat, Itu dasarnya manusia itu begitu, gitu. Kalau rohnya udah mati begitu, gitu. Kan? Jadi kehilangan kemuliaan Allah kan. Udah dilihat di Mazmur 14 itu. Tuhan melihat dari surga bahwa kebejatan manusia. Jadi itulah manusia itu dasarnya itu begitu. Tidak ada yang mencari Allah yang benar. Kalau Allah buat-buatan tuh banyak gitu kan. Gitu. Itu aja. Jadi makanya kalau melihat orang ada yang sering senang menghujat gitu-gitu. Itulah kalau kita lihat itu benar-benar dasarnya manusia itu begitu. Gitu. Karena itu rohnya harus dihidupkan. Kan rohnya mati. Gitu. Itulah. Jadi kalau dia
memaki-maki, menjelek-jelekan. Jadi kita lihat, oh itu ya, gitu. Nah, itu dari saya, Deres. Terima kasih, maaf ya, bapak-bapak semua. Iya, jadi lebih berkualitas on cam bicara, dia pertanggungjawabkan omongannya. Nah itu baru paten. Daripada modal cuap-cuap, congor, tapi nggak berani nunjukkan mukanya. Gitu. Berarti itu artinya dia itu memberitakan info-info palsu, gitu. Betul. Jadi kalau kalian itu senang dengan hujatan, kepalsuan, itu kalian memperbodoh dirimu sendiri. Sekarang saya kalau ngajak kalian Juma naik, tutup kitab, kita bicara fakta sejarah, nanti tertulis yang di buku mana yang benar sesuai dengan fakta sejarah. Pasti kalian pun ketar-ketir karena kalian orang keyakinan yang menolak fakta sejarah. Kuburan Yesus itu di Israel 80% kurang lebih itu masih menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan sang Mesias. Itu kuburannya dipelihara, bukti sejarahnya ada. Itu fakta sejarah, mau kalian tolak. Jadi kebenaran kalian mau berpatokan pada apa? Mimpi, cerita hayalan. Monggo Pak Lase. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya, teman-teman yang di bawah, saya bukan takut ya. Saya sudah berkali-kali sebenarnya diskusi sama beliau ini. Dan sebenarnya diskusi di WA, makanya saya kasih tahu tadi status saya bahwa kita sering diskusi di WA dulu. Kalau dia masih simpan nomor saya, masih aktif loh itu. Ya, jadi kita bukan takut. Cuma saya penasaran wajahnya seperti apa. Rupanya baru ada jawaban tadi Pak Domba. Dia tidak percaya diri atas wajahnya. Berarti orang gak bersyukur apa yang Tuhan kasih kepada dia ini. Nah kan begitu. Ya jadi sebenarnya dia gak percaya diri katanya. Nah makanya saya bilang, saya kalau teman-teman di bawah yang masih di bawah ya, RT 6, teman-teman saya, tetangga saya atau kita sepupu dari Adam, itu saya itu salah satu apologetik Kristen yang tidak pernah menyakiti kalian. Kalau kalian tahu saya beritahu aja. Saya sudah pernah curhat ke Pak Domba. Salah satunya nggak pernah hanya bernarasi luruskan Alkitab ini. Ya, saya kasih tahu aja. Saya nggak pernah serang Alkitab kalian. Dan ketemu dengan Juma pun saya hanya memaparkan Alkitab. Saya adalah orang yang makanya sampai hari ini pun banyak kenal saya dari sebelah itu nggak pernah aneh-aneh dengan saya gitu. Makanya saya berani muka begini gitu loh. Yang lain itu nggak berani. Saya kasih tahu aja. Si Malikil itu nggak berani buka wajahnya. Saya kasih tahu aja. Karena saya satu-satunya polisi yang lurus itu. Saya hanya buka ini aja. Buka Alkitab. Saya jelaskan ya. Makanya saya bilang. Jadi jangan bilang bahwa Pak Aris itu takut. Nggak takut. Selama Alkitab dibahas saya akan bahas. Persoalan nanti kala debat karena saya congor saya tidak gede. Itu saya yakin Roh Kudus itu akan mengingatkan orang itu kebenaran terus menerus. Jadi begitu saudara. Hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan bukan Taurat. Yang dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi Uniripa dan semua teman-teman, kemarin kita diskusi tentang Bible itu adalah kitab perjanjian. Jadi ada perjanjian Tuhan dengan Adam,
perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, itulah hukum Taurat yang kita bahas. Jadi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel tentang persembahan, terutama di kitab Imamat itu, Imamat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 itu adalah seremonial atau hukum acara atau bayangan yang kegenapannya ketika Yesus disembeli, membeli lunas atau menebus dosa. Yaitu makanya Yohanes berkata ketika ia melihat Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya menghapus dosa Israel. Kalau di perjanjian lama kitab Imamat yang Bang Ali tadi mau bantu tampilkan ayat itu kan seremonial atau ritual yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh bangsa Israel sampai sekarang, turun-temurun. Mereka berharap jika ada orang berdosa, mereka menjumpai imam memutuskan besar kecilnya dosanya. Kalau dosanya besar, maka korban penebus dosa itu bisa lembu, bisa domba. Kalau dosanya kecil, bisa darah burung merpati. Itu wewenang imam. Dan gitu. aturan peraturan hukum Taurat itu dengan matinya Yesus di kayu salib sudah dibatalkan. Tidak ada dosa bisa dihapuskan hanya dengan mempersembahkan lembu jantan. Sama seperti peristiwa yang telah terjadi, jika engkau memberikan uangmu, izin Dokter Adi, dosamu dihapuskan. Sebentar. Ini mau ceramah pertanyaan itu saya tahu. Kenapa dikatakan anak domba Allah? Itu karena perumpamaan tadi. Karena domba itu kan adalah bayangan atau nubuatan yang akan digenapi pada Yesus. Demikian, Pak. Oke, izin saya ambil alih dulu roomnya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Banda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum. Baik, judul yang tertera di sini memang saya tuliskan. Waalaikumsalam, Abang dah. Waalaikumsalam, Gurunda Suma. Permis. Di sini Rika mau bicara sebentar. Siapa ini? Boleh bicara, Unirifa. Sebentar, Pak Zul. Unirifanya sedang nge-lag jaringannya. Karena ada yang mau saya sampaikan masalah anak domba gitu. Sebentar. Anda Muslim atau Kristen? Alhamdulillah, Muslim. Ya, sebentar, Pak. Waduh, mana Unirifanya ini? Halo. Assalamualaikum. Ya, ini baru. Sorry. Tadi saya nge-lag. Sorry. Saya sapa dulu. Zulmair, silakan. Iya, terima kasih Uni. Ini idola saya nih Uni. Ya. Zulmair, Muslim non Muslim? Alhamdulillah Muslim Uni. Oke, Zulmair, standby dulu. Aturan di room saya, mohon maaf, izin saya harus tegas dan ini ya. Room saya tidak menaikkan Muslim yang tidak saya kenal sebagai apologet ataupun debater. Mohon maaf, Zulmair. Sebentar Uni, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada yang mengganjal. Ya silakan. Masalah anak domba itu kalau menurut saya kalau dibilang perumpamaan kayaknya enggak. Karena saya pernah mendapatkan ilmu 32 tahun yang lalu masalah anak domba. Itu kan waktu itu tetangga saya pernah membeli seekor domba betina yang sudah dewasa. Terus saya tanya, loh Pak ini dombanya kok cuma 1 ekor domba betina. Terus Bapak itu menjawab, kalau untuk domba itu dia bisa mengandung tanpa domba jantan. Nah ini yang saya pikirkan, apakah ada hubungannya sama Yesus yang hamil tanpa suami gitu. Jadi saya pikirkan anak domba ini berarti bukan perumpamaan tapi suatu
persamaan gitu. Karena domba betina dewasa itu bisa mengandung tanpa domba jantan itu bisa mengandung tanpa domba jantan. Itu yang saya tangkap dulu nih 32 tahun yang lalu. Ya, jadi saya Dokter coba Adi di nyamakan mute dulu. dulu. Dokter Adi di mute. Noise di mute. Ya, jadi Oke. Baik. mana tahu yang lain punya ilmu gitu. Saya mendengar aja. Ini saya itu ganjaran saya. Makasih Baik, Uni. oke. Sedikit Uni Dinda, saya sampaikan kepada saudara kita Zul. Zul, Iya. sebenarnya kalau mau menggunakan ilmu perumpamaan, yang perumpamaan itu domba, yang asli itu Yesus. Iya. Orang-orang Yahudi lah yang meniru-niru Yesus. Harusnya kebalik cerita ini. Harusnya Yesus dulu yang mati, habis itu orang setelahnya membunuh domba sebagai perumpamaan. Tapi karena kebalik cerita fakta yang ada, tadinya domba itu perumpamaan, itu gambaran. Yang sebenarnya itu adalah Yesus. Jadi domba dan Yesus itu sama. Tidak ada perumpamaan di sana. Mereka menyamakan Yesus itu domba. Mereka menganggap Yesus itu domba beneran. Kalau Yesus mengatakan dirinya domba korban perumpamaan, betul. Yesus, inilah darahku, inilah dagingku. Matius itu ada. Dia merumpamakan darahnya dengan anggur, kemudian dagingnya dengan roti. Tapi kalau Kristen bukan bukan sebuah perumpamaan. Memang betul-betul Yesus itu dianggap binatang. Itu kesimpulan. Iya, sampaikan salam saya kepada pendeta yang menentang saya itu. Kalau ada yang menentang bahwa mereka tidak menganggap bahwa mereka dia Yesus itu domba beneran buat mereka. Baik, terima kasih Bang Zuma. Zul, izin saya turunkan Anda karena kita butuh narasumber Kristen biar berimbang. Kalau ingin belajar atau ingin berdiskusi, silakan gunakan room lain, bukan room saya. Karena room saya gunakan untuk zona berperang argumentasi, bukan untuk belajar menjadi apologet ya. Kalau ingin belajar apologet, silakan buka internal room. Ubi Kupas tolong di mute dulu biar tidak mengganggu jalannya diskusi. Oke. Baik, ini room saya punya aturan di sini. Saya tidak menaikkan umat Islam yang uji coba ingin belajar menjadi apologet. No, di sini adalah perang argumentasi. Di sini bukan tempat belajar bagaimana cara menjadi kristologi. Mohon maaf teman-teman Muslim yang mungkin kecewa karena tidak saya naikkan. Silakan. Saya di sini hanya ingin menampilkan bagaimana ranah dialektika ini saya berikan kepada orang-orang yang memang sudah terbiasa secara pengalaman dan juga memiliki kapasitasnya. Dan tapi buat teman-teman Kristen semuanya saya naikkan. Kenapa? Karena mereka semua punya Roh Kudus. Tentu mereka mampu menjawabnya. Baik, tema saya memang kitab suci, tapi boleh dengan kesepakatan bersama Bang Zuma, Bang Ali dan juga Bang Moto dengan Dr. Adi dan Bang Ubi boleh mengajukan tema dan saya menaikkan teman-teman Kristen. Jadi buat teman-teman Muslim tidak usah antri karena tidak akan saya naikkan. Baik, silakan Bang Zuma, Bang Ali dan Bang Moto, teman-teman lain Dr. Adi dan juga Ubi Kupas mengangkat tema atau mengalir saja juga silakan. Saya pantau dan saya coba untuk kontrol dari sini. Terima kasih. Temanya yang ini aja, Dek. Kitab suci. Oke, silakan Dokter Adi yang kemarin sempat mengangkat kitab suci dari Perjanjian Baru. Nubuatan Perjanjian Baru itu dipenuhi oleh Yesus atau PB. Silakan Dokter Adi bernarasi, kemudian ditanggapi oleh teman-teman Muslim. Baik, terima kasih. Oke. Untuk Pak Jumas, selamat pagi menjelang siang. Udah lama saya nanti nih baru ketemu. Iya Pak dokter. Silakan. Kemarin saya diundang di Obi ya, diundang terus. Jam 12 malam saya diundang. Jam 12 saya udah tidur. Baik, jadi topik kita kitab suci. Bibel itu adalah kitab suci berisi firman Tuhan yang ditulis para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Jadi bukan karangan manusia. Inisiatif perintah itu ada dari Tuhan kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Penglihatan itu adalah nubuatan atau wahyu yang diberikan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Contoh, Musa diperintahkan menulis kitab suci dalam sebuah kitab. Tertulis di Keluaran 17 ayat 14. Yesaya, Yeremia, semua para nabi sampai zaman Yohanes Pembaptis diberi penglihatan
supaya menulis firman Tuhan dalam sebuah kitab. Di Perjanjian Baru, para murid diberi juga wahyu atau penglihatan untuk menulis dalam sebuah kitab. Wahyu 1:11, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Itu kata Yesus melalui malaikat kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itu yang kami tuliskan. Kami di situ adalah murid-murid Yesus, baik murid Yesus yang 12 maupun murid yang 70 lain, serta ada murid khusus Paulus. Lalu, kemarin saya sudah ngomong sama Uniripa di grup bahwa Bible itu adalah kitab perjanjian. Ada perjanjian Tuhan dengan Adam. Jika engkau makan buah pohon di Taman Eden itu, kamu akan mati, pohon pengetahuan itu. Tetapi jika tidak dimakan, ada di sana pohon kehidupan. Jika makan buah pohon kehidupan, dia akan memperoleh hidup kekal. Tetapi ketika ular menggoda Hawa dan menggoda Hawa juga memberikan kepada Adam, mereka diusir. Seandainya mereka tidak diusir, di taman itu ada pohon kehidupan. Jika buahnya dimakan, dia memperoleh hidup kekal. Kejadian 3 ayat 22. Tetapi perjanjian, makanya Bible itu perjanjian, ada kitab perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian Tuhan dengan Nuh, cuma 8 orang yang selamat, perjanjian Tuhan dengan Abraham, itu perjanjian sunat, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, itu hukum Taurat, dan ada perjanjian Tuhan atau Yesus dengan murid-muridnya. Jadi setiap perjanjian itu, Pak Juma, jika dilakukan akan memperoleh hidup yang kekal. Mulai data di Kejadian 3:22, jika makan buah pohon kehidupan memperoleh hidup kekal. Di perjanjian Yesus di Yohanes 6 ayat 54, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal dan akan kubagikan pada akhir zaman. Karena Bible ditulis, firman Tuhan ditulis dalam sebuah kitab atas perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13 adalah, jika percaya kepada anak Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 13, saya bacakan sebentar. Tujuan tahan. Bible itu ditulis adalah Tahan. 1 Yohanes 5 Dokter ayat Adi. 13. Dokter Adi, oke, lanjut. Ini terakhir. Ini yang terakhir. Oh, surat. Oke. Ini terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itulah Pak Juma, tujuan Bible ditulis atas perintah Tuhan adalah perjanjian. Jika taat perjanjian, maka memperoleh hidup kekal. Tuhan memberikan penglihatan supaya melalui penglihatan itu menulis firman dalam sebuah kitab. Tuhan juga memberi perumpamaan supaya melalui perumpamaan itu merahasiakan makna firman yang sesungguhnya. Di sana dikatakan tadi, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada juga makan pohon kehidupan memperoleh hidup kekal. Makan daging Yesus dan minum darah Yesus memperoleh hidup kekal. Dan Yesus berjanji, ini perjanjian baru, Lukas 22 ayat 18, satu saat lagi, saya bacakan ini ayat terakhir, paling akhir lagi. Lukas 22 ayat 11, ini perjanjian baru antara Yesus dengan murid-murid Yesus, bahwa Yesus nanti akan makan Paskah lagi pada saat kedatangan kerajaan Allah yang kedua kali. Tertulis datanya di Lukas 22 ayat 18, saya bacakan. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum. Jadi nanti perjamuan Paskah yang diumpamakan makan roti sebagai perlambang daging, minum anggur sebagai perlambang darah Yesus, itu perjamuan Paskah itu yang pertama sudah dilakukan dengan murid-murid. Nanti Yesus akan melakukan itu lagi setelah
kerajaan Allah datang kembali. Demikian Pak Jumbo. Oke, di sini saya sudah masuk waktu zuhur. Uktilona monitor. Uktilona monitor. Uktilona. Uktilona. Oke, Bunda Rahma monitor. Oke. Antara Bunda Rahma atau Bang Moto untuk bisa memoderatori diskusi Bang Zuma dengan Dr. Adi Ubi Kapas, bisa? Siapa yang bisa? Oke, Uni. Oke, Bunda Rahma, tapi Bunda Rahma tempatkan diri sebagai moderator ya, jangan ikut menjawab, biar serahkan kepada mereka yang menjadi narasumber ya. Malaikat Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Oke, Muslim. Mantan Oke, kafir. Pak, izin untuk menurunkan. Salam Saya kenal, izin. Bang. Ya, salam kenal. Mohon maaf, saya agak ingin terburu-buru karena saya mau sholat. Saya mencoba Lanjut, untuk kakakku. Salam ya kenal izin sama saya menurunkan Terima kasih, Bapak Bang. karena saya ingin teman-teman Kristen yang menempati posisi Anda. Oke, mohon maaf, izin saya turunkan. Baik, saya akan sholat. Saya minta tolong kepada teman-teman, baik di sini ada Ubi Kapas dan Dr. Adi dan teman-teman Kristen, saya perkuat dengan menambahkan satu orang Kristen lagi, biar di sini room kita berimbang. Dan saya serahkan diskusinya kepada Bang Zuma, Bang Ali dan Bang Moto dan Bunda Rahma sebagai moderator, dan saya izin meninggalkan room ini untuk sholat. Dan jangan minta naik wahai teman-teman Muslim, saya tidak akan naikkan, cukup Muslimnya, dan saya hanya menunggu teman-teman Kristen. Oke. Baik, saya sapa lagi satu orang Kristen. Kalau Muslim saya turunkan, maka silakan dilanjutkan setelahnya. Bang Zuma fokus dengan Pak Dr. Adi berarti dulu ya. Tirtihom Muslim non Muslim? Tirtihom Muslim non Muslim? Tirtihom Muslim non Muslim? Oke, izin saya turunkan. Muslim, iya oke, izin saya turunkan. Salam kenal, mohon maaf, kita sudah ada di zona perang argumentasi ya, bukan tempat belajar. Kalau mau belajar di bawah saja, terima kasih. Oke, saya sudah tidak nambah lagi ya, saya akan langsung sholat. Silakan Bang Zuma. Bunda Rama, ingat tempatkan posisi sebagai moderator, jangan coba untuk ikut dalam ranah diskusi ini. Fair. Oke, Siap, assalamualaikum, ini- saya tinggal. siap. Baik. Oke, baik. Silakan Gurunda ditanggapi apa yang narasi yang disampaikan oleh Dr. Adi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang sahabat-sahabat, rekan-rekan. Saya mengawali tema ini ya terkait dengan kitab suci. Jadi Islam dan Kristen itu mengaku beragama, punya landasan agama, sumber keyakinan dan seterusnya, di mana kesemuanya itu bermuara pada sebuah buku ya yang kemudian kita anggap sebagai kitab suci. Artinya gini, ketika Pak Dokter membawa tema itu harusnya kita berbicara mengenai asal-usul daripada setiap kata per kata di dalam buku yang Anda jadikan sebagai acuan iman. Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullah wa ati'un. Jadi di Al-Quran kami itu dijelaskan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel itu sama dengan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Perbedaannya, cakupan dakwah Yesus hanya untuk Bani Israel, cakupan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah punya tanggung jawab ya berjuta kali lipat, tanggung jawabnya lebih besar daripada Yesus. Tapi Yesus dijelaskan di dalam Al-Quran, fattaqullah, taatlah kepada Allah, wa ati'un, dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini seirama dengan kitab saudara Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan hidup kekal, melainkan murka Tuhan tetap padanya. Nah, artinya yang mau ditaatin di sini adalah Yesus. Apa kaitannya dengan kitab suci? Al-Quran menjelaskan lebih jauh. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq.
liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran untuk meneguhkan hati, iman, keyakinan, kepercayaan orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, yaitu Muslim, yang taat kepada Yesus, Muslim, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, aturan-aturannya itu Muslim. Lalu kemudian lebih jauh Al-Quran pun menjelaskan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi lagi-lagi muaranya adalah Allah. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kalam Allah. Yesus kemudian mengaku di dalam kitab saudara bahwasanya barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Ini poin. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Telah memberikan firman. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman Allah yang datang kepada Yesus sudah disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan tulisan-tulisan yang Anda jadikan sebagai kitab suci, itu adalah tulisan-tulisan yang puluhan tahun muncul belakangan setelah Yesus itu tidak ada di dunia. Nah, ini kita berbicara mengenai kitab suci. Kalau Al-Quran, Rasulullah sendiri kemudian yang menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, khairukum man ta'allamal Quran, dan seterusnya. Ada perintah Rasulullah menyebut Al-Quran, menginstruksikan Al-Quran. Yesus tidak pernah kita temukan menginstruksikan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Lalu apa landasan Anda mengatakan kitab yang ditulis oleh orang yang tidak jelas itu sebagai firman Tuhan? Demikian sementara, sangat menarik untuk kita bahas. Silakan. Dinda Ali silakan ditambahkan kalau ada yang kurang. Silakan. Silakan Ustadz Ali, tambahkan. Ada Dinda Moto juga. Ustadz, silakan. Iya, tidak apa-apa antara Dokter Adi sama Abang Dazuma dulu. Kita dengarkan narasi kedua narasumber insya Allah. Oh, jadi ini antara Dokter Adi dengan Gurunda ya? Jadi Bang, ini Ubi nggak bisa ya? Enggak, kalau misalnya Ubi mau tambahkan, boleh teman-teman Muslim yang lain juga. Ya, Oke, kalau ada teman Kristen lain bernarasi, insya Allah kita tanggapi. Oke, Ahimoto mau menambahi. Ahimoto mau menambahi, silakan. Aku ini aja lebih mendahulukan teman-teman Kristen dulu biar puas bertanya gitu, nanti biar bisa kita tanggapi. Oke, terima kasih. Silakan dokter ditanggapi, setelah itu diberi kesempatan kepada Ubi Kupas juga ya. Oh, siapa yang noise ya? Baik, terima kasih Bang Ali sama Omi Moto Krios Moto ya. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya sama Pak Ustadz Juma. Jadi Pak Ustadz Juma, pernyataan saya tadi Bible itu ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Mulai dari Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis. Itu garis bawahi. Musa diberi perintah menulis firman. Keluaran 17 ayat 14. Saya
Silakan dokter. Silakan Pak, silakan. Dia cari ayat dalil. Kemudian Ini kok diam, rumahku kayak kuburan ini, kenapa? Halo, sinyalnya Dokter Adi nggak kedengeran suaranya. Dokter Adi. Aku sapa dulu nih. Ason, muslim non muslim Ason. Ason Nepar. Ason, Dokter Adi. Oke. Silakan yang lain dulu, mungkin Bang Ali atau Bang Moto ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan daripada kayak kuburan. Di Lukas, sebentar. Oh, itu udah ada suaranya. Bisa dibesarin sedikit suaranya, dokter. Suaranya agak kecil gitu loh, nggak kedengeran. Oh ya. Ya, coba kasih tenaga sedikit, Pak. Semangat Pak Saya Adi. manjat tadi. Oh, oke, lanjut. Ya, oke. Jadi nggak kedengaran tadi ya? Nggak kedengaran tadi? Iya, hilang Lukas dari 2. peredaran. Lanjut. Sebentar. Saya ganti posisi di mana saya ini. Ya, ganti posisi. Naik ke Ya. loteng, Pak. Kalau tengah malam kan lebih enak ini. Tapi kalau tengah malam Pak Juma kelamaan nanti. Oke, di itu Lukas bagus. 24, di Lukas 24, udah naik ke loteng permintaan Bu Rahmat tadi. Di Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Artinya perjanjian lama yang terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para Nabi, dan kitab Mazmur itu ditulis atas perintah Tuhan dan melalui penglihatan dan perumpamaan. Itu sangat jelas. Ya, itu tentang itu. Jadi kalau boleh saya bertanya tentang Al-Quran, ada nggak perintah Allah kepada Nabi supaya Nabi menulis Al-Quran dalam sebuah kitab? Jika ada, ditampilkan dalilnya. Itu. Terus tentang Yohanes 3 ayat 36 bahwa untuk menghidup kekal, saya bacakan kembali pernyataan dari Ustadz Juma tadi. Yohanes 3 ayat 36 saya baca. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada anak di sini Yesus. Karena Yesus di Wahyu 1 ayat 20 adalah firman Tuhan Allah. Jadi percaya kepada firman Tuhan Allah. Tadi narasi saya di Kejadian 3 ayat 22, makan pohon kehidupan akan memperoleh hidup kekal. Makan pohon itu bukan jasmani, tetapi percaya kepada firman. Yohanes 6 ayat 54, makan daging Yesus dan minum darah Yesus itu percaya kepada firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Mengerti firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, menyimpannya dalam akal budi, melakukannya. Itu makan firman. Lalu di Yohanes 17, Pak Juma tampilkan, saya baca. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Di ayat 8 yang paralel, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Pak Juma, beberapa kali kita sudah diskusi, saya sudah terangkan bahwa pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman-Nya melalui nabi-nabi, tetapi ditolak. Makanya Allah mengutus Yesus, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa, untuk memberikan hidup yang kekal. Kenapa Musa menyampaikan Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa.
Tetapi ternyata bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Bukan hanya Allah Esa yang disembah, tapi anak lembu lembah di apa? Makanya Yesus datang mengatakan itu kembali di Markus 12:29, Allah itu Esa. Dan mereka menerimanya. Yang menerimanya itu adalah murid-murid dan orang yang percaya kepada murid-murid. Jadi Yesus menyampaikan firman karena para nabi pada zaman dahulu kala ditolak. Ditolak itu tertulis di Pak, dokter. 25. Oh, lanjut. Saya bacakan Yeremia 7 ayat 25 26. Dokter Adi, biar Anda tidak susah, silakan Anda sebutkan nomornya nanti dibacakan sama Bunda Rama. 25. Dokter Adi, biar Anda tidak terganggu diskusinya karena ini waktunya nanti sangat panjang. Sebutkan nomor ayatnya, biarkan Bunda Rama yang membantu membacakan. Semua penyampai firman itu sebelum Yesus menyampaikan firman itu ditolak. Demikian Pak Usman, Pak Juma. Oke, terima kasih dok. Silakan Ubi Kupas kalau mau menambahi. Silakan Ubi Kupas. Ubi Kupas monitor. Lanjut saja dulu. Lanjut saja dulu. Oh oke, silakan Gurunda ditanggapi. Itu ini Arauru Kristen ya. Selamat siang, assalamualaikum. Arauru. Mohon maaf, Kristen apa Muslim? Nggak jawab. Silakan. Atau nyimak dulu ya, Arauru. Ya silakan Gurunda. Maaf. Oke, baik. Kalau di Al-Quran itu Pak, tradisi yang digunakan itu adalah tradisi lisan dalam proses pewahyuan. Bukan kemudian perintah dari Tuhannya untuk dituliskan langsung. Dikatakan di dalam Al-Quran, Fa'iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Itu perintah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu Al-Quran, menyampaikan kepada pengikutnya. Pengikutnya kemudian menghafalkan. Nah, setelah mereka menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Ini yang kami punya tradisi ada dua. Tradisi hafalan, tradisi tulisan. Dan itu instruksi langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Huzu Quran, ambillah Al-Quran. Ada perintahnya. Artinya bahwasanya pada masa Rasulullah itu tulisan sudah ada. Perintah dari Rasulullah itu sudah ada. Diperintahkan kemudian untuk mengambil Al-Quran itu dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabatnya Salim. Kemudian Ubay bin Ka'af. Dan seterusnya. Jadi ada perintah. Nah sekarang keabsahan Al-Quran itu sebagai kitab suci. Itu secara kodifikasi jelas. Rasulullah pada masanya itu sudah tersusun, sudah dibacakan, sudah dituliskan. Para sahabat, masa sahabat juga demikian adanya. Ada masa di mana mereka mendaras. Belum lagi malaikat Jibril kemudian proses talaki terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW di setiap bulan suci Ramadan. Selama masa pewahyuan Al-Quran. Nah, sekarang kita lari ke Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan. Ini Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Apa yang aku dengarkan, itu yang aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada masa di mana Yesus itu menerima firman tanpa ada campur tangan Yesus. Tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Nah, apakah itu disifati oleh kitab saudara? Tidak. Tidak disifati. Berarti kitab saudara bukan lagi murni firman Tuhan.
Kenapa? Karena penuh dengan kata-kata pengantar. Contoh misalnya, kita lihat di dalam kitab saudara, dalam Markus 7 nomor 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya. Ini sudah pasti bukan firman Tuhan, Pak. Tapi ini adalah cerita yang kemudian dibangun oleh penulis Markus untuk menceritakan keadaan Yesus yang sedang melaksanakan misi kenabian. Bukan firman Tuhan. Belum lagi kalau dia katakan bahwasanya Yesus setelah menengadahkan tangan ke langit, Yesus berkata, dan perkataannya itu bukan bahasa Yunani, Pak. Dia menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram, sorry. Nah, lalu bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan kitab Anda suci? Yesus mengatakan di sana fet'ah dalam bahasa Aram, artinya terbukalah. Nah, artinya Bapak pun harus tahu ternyata Yesus ketika berkomunikasi dengan Tuhannya menggunakan bahasa Aram. Tertulis oleh penulis kitab saudara. Berarti kalau saya menganalogikan, kitab saudara itu layaknya buku seperti Sirah Nabawiyah. Bukan kitab suci, tapi cerita yang mengkisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan kitab suci, tapi buku yang berbicara tentang sejarah kehidupan daripada sang oknum yang diangkat sebagai tema tulisan di dalam sebuah buku tersebut. Nah, ini temanya kitab suci. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kitab Anda kitab suci, sementara di sana syarat dengan perkataan-perkataan orang yang bukan nabi apalagi rasul. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatha. Gimana itu? Fetha. Terbukalah. Gimana itu? Ternyata Yesus memang pernah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Aram. Artinya gini, yang perlu saudara pahami adalah kitab saudara adalah buku cerita. Tapi bukan firman Tuhan. Level kitab hadits saja tidak bisa sampai. Apalagi Al-Quran. Coba. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, berarti kalau begitu tidak boleh ada kata pengantar. Kemudian sambil menengadah ke langit. Artinya, jangankan Markus, Yesus pun tidak boleh menambah-nambahkan. Kemudian aku menengadahkan tangan ke langit, lalu aku berkata, nggak boleh. Yesus nggak boleh menambah-nambahkan. Kenapa? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Nah, ini yang perlu Bapak luruskan. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Mana firman Allahnya? Mana firman Allah yang Yesus maksud? Mana? Di dalam Yohanes 8:47, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Nah, di Kristen mana firman Allah itu? Anda tidak akan bisa temukan. Firman Allah itu mana? Sedangkan yang ada di tangan Anda sekarang itu cuma terjemahan bahasa manusia. Mana segala firman yang Yesus terima dari Allah, yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi? Mana? Anda tidak bisa menemukan itu. Oleh karena itulah, ya harusnya Anda jangan pilih tema kayak begini, karena akan mengunci Anda disebabkan karena kitab Anda itu bukan kitab suci. Kitab Anda itu buku sejarah, tapi sejarahnya pun harus diuji apakah betul seperti itu. Sebab Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Berbeda dengan Al-Quran. Berbicara mengenai Al-Quran, siang malam Rasulullah membahas Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua berbicara Al-Quran. Nah, kalau kedatangan beliau, ya memang bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Zikr itu nama lain Al-Quran. Aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia apa yang aku kehendaki berlaku kepada mereka agar mereka berfikir. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah, mana? Aku adalah utusan untuk menjelaskan kitab Yohanes, untuk menjelaskan kitab Markus kepada kalian. Mana perkataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Berarti sekali lagi saya katakan, kitab saudara itu hanya cerita-cerita. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, apalagi firman Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini apa yang noise Bang Dr. Adi noise nih. Silakan dari pihak Kristen siapa yang mau menanggapi? Pak Martin ini Kristen kan, Marvin? Mau menanggapi Ubi Kupas? Pak Marvin? Monitor? Enggak. Halo, selamat siang.
mau menanggapi Gurunda tadi. Loh, ya udah, silakan dokter Adi nanggapi dulu Gurunda ya. Suaranya agak digedein dokter ya, kecil. Ya silakan dokter Adi. Aku noise ya enggak? Iya noise tadi, noise kalau ini. Silakan. Sekarang enggak. Ya enggak, silakan. Matius 11 ayat 13. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Shalom. Artinya data-data yang saya buat tadi bahwa Tuhan memberi perintah kepada para nabi untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Itu perjanjian lama sampai pada zaman Yohanes. Lalu tadi Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yesus menyampaikan firman karena semua para nabi pada zaman dahulu telah ditolak. Firman yang disampaikan Musa di Ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa ditolak. Makanya Yesus turun dari sorga menyampaikan ulang. Markus 12 ayat 29 Allah itu Esa diulang. Terus pernyataan Pak Ustadz Juma dikatakan Yesus menyampaikan apa yang Bapa sampaikan, bukan dari diri Yesus. Selaras dengan Wahyu 22 ayat 18, 19, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Yesus diutus turun dari sorga, maka apa pesan dari sorga tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu yang disampaikan Yesus. Itu jelas. Yesus menyampaikan apa kata Bapa. Karena Bapa sudah menyampaikan kepada Pak Musa, kepada Yeremia, kepada Yosua, pada Zakaria, pada para nabi, ditolak. Makanya Yesus menyampaikan kembali firman itu. Lalu Yesus mengatakan, Matius 16 ayat 21, saya akan ke Yerusalem, saya akan mendapat aniaya, saya akan mati dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Itu perkataan Yesus kepada para murid. Murid nggak ngerti perkataan Yesus yang tertulis di Matius 16:21. Setelah terjadi, baru mereka mengerti. Lalu setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, 11 murid dijumpainya diberi perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Lalu setelah itu Yesus naik ke sorga dan memberi wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang kamu lihat, tuliskanlah. Wahyu 1 ayat 11 saya bacakan. Setelah Yesus ke sorga, Yesus memberikan wahyu kepada, saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Lagi-lagi perintah kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa Yohanes itu harus menulis apa yang dilihat atau penglihatan atau wahyu dalam sebuah kitab. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi para rasul atau para murid, baik murid Yesus yang 11
maupun murid yang 70 yang lain, khusus untuk Paulus juga diberi tulisan. Di chat ada tadi bagaimana Paulus bisa menulis. Petrus mengakui tulisan-tulisan Saulus atau Paulus adalah penuh dengan hikmat. Di 2 Petrus 3 ayat 15-16 saya bacakan. 2 Petrus, bahwa Petrus mengakui tulisan dari Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Saya bacakan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran 2 Petrus 3 Tetapi 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya, Yohanes dan murid-murid yang lain serta Paulus diberi perintah untuk menulis dalam sebuah kitab. Itu pengakuan Petrus. Jadi Yesus tadi pertanyaan Bapak, di Markus tadi. Jadi Markus menulis. Markus itu adalah murid Yesus yang lain dari 70. Markus Lukas itu murid dari yang 70 lain. Yohanes dan Matius adalah murid Yesus yang dari 12. Paulus juga murid Yesus khusus di Kisah Rasul 9 ayat 15. Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja Israel. Itu kata Yesus kepada Ananias, murid Tuhan, melalui penglihatan. Karena Kisah Rasul 9 ayat 10, firman Tuhan datang kepada Ananias, murid Tuhan, melalui penglihatan. Itu. Jadi Pak Juma, apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang ditaruh oleh Bapa kepadanya untuk dikatakan, supaya dikatakan kepada bangsa Israel, karena sebelumnya para nabi telah menolak. Lalu terakhir, firman itu ditulis atas ilham Allah, walaupun yang berkata di firman itu iblis, kata iblis, atau kata rasul, atau kata orang, atau kata Maria di situ, itu adalah ilham Allah menjadi suatu cerita, karena firman itu bisa disampaikan melalui perintah, melalui perumpamaan, melalui hikayat, melalui cerita, supaya firman itu sampai. Sehingga yang tertulis itu, walaupun kata-kata itu dari iblis berkata, iblis menjumpai Yesus, tetapi itu adalah inspirasi atau ilham dari Allah untuk ditulis oleh penulis. Ada 40 atau 35 sampai 40 penulis yang berbeda, tetapi sumbernya adalah Allah sendiri. Demikian Pak Juma. Oke, terima kasih Pak. Silakan teman Kristen yang mau menambahkan, Martinez Lee atau Marvin, silakan. Oke, baik. Sudah dijelaskan jelas sama Pak Adi. Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang dikatakan tadi kan Bang Zuma bilang, mana perintah bahwa ini harus ditulis. Ini kan kayak buku sirah gitu, sirah Nabawiyah mengenai cerita-cerita. Tapi itu ada perintah dalam wahyu kan. Kayak tadi, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ya. Itu salah satu bukti ya. Jadi juga di surat Yohanes yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar,
yang telah kami lihat dengan mata kami, jadi saksi-saksi yang bersama-sama dengan Yesus ya, rasul-rasul, ke-12 rasul itu, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dan dengan tangan kami tentang firman hidup, seperti yang dialami Thomas ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi secara jujur Alkitab itu memang ditulis oleh saksi-saksi, oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus di saat dia berkarya. Dia melakukan karya Tuhan. Jadi Izin, mohon maaf, tolong strike to the point karena ini bukan gereja bapak-bapakku yang kuhormati, kita sedang diskusi. Silakan strike to the jadi point, ambil poinnya, biar bisa intinya telah ditanggapi. terjawab. Oh my God. Intinya telah terjawab bahwa memang ini disuruh tulis. Jadi ditulis bukan ditulis sekedar tulis apa ya? Tulis karangan atau apa, tapi peristiwa. Injil itu peristiwa. Jadi jangan dipahami bahwa Injil itu Yesus ada dan turun Injil. Enggak, Injil itu peristiwa bagaimana penggenapan dari seluruh hukum Taurat yang digenapkan oleh kehadiran iman kita kepada Kristus dan teladan-teladan Kristus. Itulah yang ditulis yang menjadi nama Injil atau kabar baik. Terima kasih, silakan. Oke, Martin mau menambahkan, cuman narasinya dipercepat ya. Silakan Pak Martin. Oke, baik. Selamat siang. Ya, kalau kita berbicara soal kitab suci, ini mencakup dengan banyak hal. Bukan cuma satu ayat yang kita harus baca dan itu menjadi suatu patokan untuk menjadikan sebagai kitab suci. Tapi ini, kalau bicara tentang kitab suci berarti panjang untuk mau dibahas. Walau satu hari pun ini tidak akan kelar-kelar. Tapi yang lebih jelas di sini bahwa sebelum Yesus datang, kitab Taurat itu sudah diturunkan melalui Nabi Musa. Dan kehidupan di perjanjian lama, orang-orang melakukan peribadatan sesuai dengan hukum Taurat, yaitu Jauhkan device Anda dari musik karena ini di relay ke YouTube. Tolong Pak Marvin. Oke, baik. Oke. Jangan mengkritisi jalannya diskusi atau bagaimana metode ini, tapi langsung ke substansi saja, ambil poin karena kita juga akan menanggapi dari pihak Muslim. Monggo. Oke, baik. Jadi poinnya yang paling inti di sini adalah, maaf ya, soalnya di daerah perusahaan makanya ribut. Lanjut. Agak sulit untuk cari tempat Oke, standby. Nanti Pak Marvin kalau sudah mulai agak ulang nanti baru ya. Silakan lebih tanggapi. Oke. Ya, saya dulu ya, teman-teman, adik-adik saya. Jadi gini, Bung, kita harusnya bicara itu terkait dengan kitab suci itu. Anda punya kan kitab suci, tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa ini adalah catatan mereka, ini adalah patut kemudian untuk dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Sedangkan kalau kita melihat terkait dengan apa yang saudara katakan tadi, Yohanes menuliskan 1 Yohanes sekian dan seterusnya. Yohanes sendiri tercatat dengan akurat bahwa itu bukan firman Tuhan dan bukan ditulis langsung oleh anak Zebedeus, si Yohanes murid Yesus ini. Anda boleh lihat dalam Yohanes 21, dialah murid. Jadi penulis ini menceritakan tentang dia, sang murid, yaitu Yohanes. Berarti penulis Yohanes bukan Yohanes. Andaikan Yohanes itu adalah penulis kitab saudara, maka dia akan mengatakan, akulah murid. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kemudian yang menulis itu konon ceritanya adalah Yohanes anak Zebedeus, mana kemudian catatan yang menuliskan bahwa Yesus memerintahkan kepada mereka menulis. Dan yang dituliskan ini adalah betul terlontar dari mulut Yesusnya. Sedangkan narasi yang ada, Yohanes 21,
Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Artinya ini narasi yang ditambahkan. Ini adalah kata pengantar oleh penulis. Dan itu mustahil firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan adalah kalam, perkataan ilahi yang datang dari langit, entah itu langsung kepada nabinya atau melalui perantaraan malaikat yang tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu yang disebut firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ketika dibukukan disebut kitab suci. Karena suci dari penambahan-penambahan perkataan daripada manusia. Meskipun dia itu nabinya itu sendiri. Ya, makanya kami sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda penempatannya dengan Al-Quranul Karim. Padahal sama-sama terlontar dari lisan Rasulullah. Al-Quran tidak sampai kepada manusia tanpa melalui lisan Rasulullah. Al-Quran tidak akan sampai ke umat Islam tanpa terlontar lebih awal dari lisannya baginda Rasul Muhammad SAW. Berarti satu-satunya sumber Al-Quran di Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga Yesus. Pada zaman Yesus, satu-satunya sumber kalam atau firman Allah, mulutnya Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Karena jalan kebenaran dan hidup di Yesus. Yang harus ditaati Yesus. Bukan yang lain. Berarti kalau teman-teman Kristen ya benar-benar perhatian terhadap keselamatannya, teman-teman Kristen akan mencari seumur hidup, menghabiskan waktunya, tenaga, duit dan seterusnya untuk mencari mana firman yang murni terlontar dari mulut Yesus itu. Sebab Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti karena Yesus ini nabi, karena Yesus ini rasul, karena dia adalah utusan Tuhan, sudah pasti memiliki ajaran-ajaran yang murni dari Tuhannya. Mana ajaran itu? Ini yang kita cari. Nah, sedangkan kalau yang Anda jadikan sebagai acuan pernyataan-pernyataan Paulus sendiri dengan jujurnya mengakui, apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Pengakuan jujur dari Paulus. Tetapi kemudian perkataan Paulus yang bukan firman Tuhan, anehnya dijadikan landasan beragama. Sampai kepada level manusia pun dituhankan. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kalian bunuh itu, yang telah mati, bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Coba. Konsep yang bukan firman Tuhan Anda jadikan landasan beriman. Sedang sedikit Bang. Nanti Anda sanggah. Sedangkan Yesus menurut pengabaran Matius, lagi-lagi Matius juga bukan murid Yesus loh. Di dalam Matius 9 nomor 9 itu jelas di situ. Yesus memanggil orang yang bernama Matius, Lewi. Nah, artinya penulis Matius ini pun melihat bahwa ada Yesus memanggil orang lain bernama Matius. Matius 9 nomor 9. Di dalam Matius ini, pengabaran beliau, dia mengatakan Yesus berpesan. Nah, ini pesan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya ada oknum-oknum yang datang setelah Yesus yang datang kepada murid-muridnya yang menyamar seperti murid Yesus. Yang menyamar seperti pengikut Yesus tapi bukan. Menyamar Bani Yakub. Nah, sekarang siapa itu? Penulis-penulis kitab saudara mengatakan mereka adalah pengikut, atau Anda yang mengklaim mereka pengikut. Ya, jadi kembali kepada tema, ketika Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri, berarti ada perkataan-perkataan Yesus yang kudu wajib diimani sebagai firman yang diterima dari langit. Nah, ini yang kita cari. Silakan. Oke, silakan. Gimana kalau ya Allah, kita kasih 3 menit ini Kristen ya Uni, gimana nih? Gurunda kita kasih 7 menit kah? Enggak, boleh ya, supaya enggak terlalu lama. Muslim, ya. Bang Ali mana? Turun, Gurunda, turun. Oh, ada Dinda motor. Tinggal saya Dinda motor berdua. Oke, jadi
Ya, saya coba 3 menit ya Bang, supaya nggak terlalu lalot. Bang, 3 menit ya, aku belum. kasih waktu 3 menit sama Ini dokter. baru antara ya. Kita batasi dulu Silakan. pembahasan ya. Pembahasan kita mengenai Bisa kasih waktu ya Bang ya, supaya nggak terlalu lama. legitimasi Oke, ya. lanjut. Ya, izin Bang Suma. Ke legitimasi ya. Legitimasi bagaimana bahwa ini firman, bahwa ini disuruh ditulis atau enggak ya. Nah, itu kan yang konteks yang pertama yang kita bahas ya. Jadi, kalau legitimasi untuk itu sudah kan dijelaskan yang pertama tadi. Tapi Bang Zuma memikirkan dengan cara Bang Zuma sendiri bagaimana dengan parameter ukuran keimanan Bang Zuma sendiri menerapkan kepada kami. Nah, kami ini mengimani apa yang ditulis oleh para rasul, itu kan juga apa yang Kristus katakan itu ditulis. Jadi kalau abang bilang nggak ada firman Tuhan, kami percaya bahwa Kristus adalah firman Tuhan. Dia adalah firman. Apapun yang dia katakan, yang dia ajarkan apapun yang ditulis oleh para rasul yang bersama-sama dengan dia, itu adalah firman Tuhan. Dan itulah yang kami anggap suci. Kalau sebagai kata-kata pengantar kayak abang bilang tadi, pengantar runut cerita itu ya memang harus ada kalimat-kalimat penghubung. Tapi kalau misalnya sekarang kan software Alkitab di Android kan sudah bisa kelihatan mana tulisan atau bahasa dari Kristus itu ditulis dalam huruf berwarna merah. Itu kalimat-kalimat Kristus. Yang warna hitam itu cuman kata-kata pengantar aja, kata-kata sambung aja, atau cerita-cerita penyambung. Di sini jelas sekali. Jadi itu ya Bang, kalau mengenai legitimasi sudah jelas bahwa Yesus menyuruh menulis dan disuruh mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, ya. Itu perintah, itu amanah agung. Dan kita menjalankan perintah dengan apa coba? Kita kan penulis dengan tulisan. Dengan tulisan apa? Karya-karya Kristus. Itulah pengkhotbah juga menceritakan mengenai karya Kristus. Nah, yang jadi masalah tadi menurut Abang mengenai suci dan tidak suci akan tulisan ya. Jadi menurut Abang tulisan yang suci itu berasal dari Tuhan dan disuruh tulis dan ditulis. Nah, buat kami kan apa yang dikatakan Kristus itu adalah firman. Nah, firman itu ditulis oleh murid-murid. Nah, tadi juga mengenai Yohanes, ditulis oleh Yohanes atau Yohanes anak Zebedeus, urgensinya apa untuk kita menilai itu? Ya, saya tanya urgensinya apa? Oke, Bang. Habis 3 menit Jadi, ya. Yohanes 3 menit habis. Silakan ke Dokter Adi atau Pak Ripka ya. Silakan 3 menit berikutnya. Silakan Dokter Adi atau Pak Ripka ya, Cek suara nama cewek. Halo dokter, monitor. Atau Pak Ripka. Oke, Pak Ripka. Oh, Ripka, silakan Ripka. Nyimak dulu. Oke, Pak Ripka, terima kasih. Jadi karena Bu Rama bilang Pak Ripka, saya diam. Oke. Pak Juma. 3 menit ya. Pak Juma, jadi saya udah terangkan dengan data-data tadi. Di Keluaran 17 ayat 14 saya baca ulang lagi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab. Kenapa enggak berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepadaku? Kan yang menulis Keluaran itu kan Musa. Tapi kok Musa menulis apa yang dikatakan Tuhan? Jadi kalau Yohanes murid itu yang menulis atau Matius yang menulis, sama seperti Musa atau Yeremia. Yeremia 30 ayat 1 sampai 2, saya baca ulang, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Kenapa tidak dikatakan firman yang datang kepadaku? Nah, seperti itu. Jadi gaya penulisan yang tertulis itu kami yang percaya kepada Yesus mengerti perkataan itu, ya. Jadi Pak Juma, jangan kita pahami
Karena Musa menulis, seharusnya Musa jangan bilang ke Musa, aku. Karena Yohanes menulis, seharusnya Yohanes bilang aku. Kalau Matius menulis, aku. Bukan itu. Karena apa yang dikatakan oleh Bapa yang di sorga, itu yang ditulis. Tidak ditambah, tidak dikurang. Lalu Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 22. Saya bacakan ulang biar paham. Konteks kita kitab suci ini jelas. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Memakan buah pohon itu kan gaya bahasa atau perumpamaan, bukan pohon jasmani atau fisik. Sama seperti Yohanes 6 ayat 54, makan dagingku dan minum darahku. Jadi kata-kata itu hanya dimengerti oleh orang yang telah Yesus bukakan pikirannya. Lukas 24 ayat 45. Jadi kalau tidak dibukakan Yesus pikirannya, tidak akan bisa ngerti Bible ini. Pak Juma 4 tahun lalu saya sudah kenal. Pak Juma hafal luar kepala, tapi secara jasmani, secara harafiah saja ngertinya. Tetapi makan daging Yesus gimana? Makan buah pohon kehidupan gimana? Kalau makan buah pohon kehidupan memperoleh hidup kekal, hidup selama-lamanya. Buah pohon kehidupan itu bagaimana modelnya, bentuknya? Silakan dipahami. Makan daging Yesus, minum darah Yesus gimana untuk memperoleh hidup kekal? Dan kalau tulisan-tulisan Lukas tadi, Petrus sudah bersaksi. Oke dok, terima kasih. Timernya habis. Oke dok, silakan Rifka mau menambahi 3 menit. Rifka. Oke, masih nyimak ya. Silakan Gurunda, 5 menit ya untuk Gurunda ya, karena dia Ahi Moto mau ikutan. Ahi. Ya, Silakan nanti Dinda, nyambung silakan, aja silakan, Dinda. dari abang Juma dari Gurunda. Oke. Nanti, Baik. Ya. Oke Gurunda, silakan 5 menit ya untuk Gurunda, karena kalian berdua 3 menit, Gurunda 5, silakan. Iya, baik. Jadi gini, Pak Dokter dan saudara saya Martin, saudara tidak bisa kemudian memberikan data tentang legalitas kitab saudara dari sumber. Sumbernya kan Yesus. Sederhana kok itu. Tinggal Anda tunjukkan Yesus bercerita tentang buku Yohanes, buku Markus, buku Matius. Kan tidak ada. Jadi dasar pijakannya untuk Anda mengimani buku ini sebagai firman Tuhan itu ya iman. Diimani aja. Jadi apapun yang tertulis sebelum Anda lahir di dunia, sebelum Anda lihat buku terjemahan Anda itu, apapun di dalamnya Anda imani. Tapi secara logika, bagaimana bisa Anda menancapkan iman Anda kepada sebuah buku yang tidak memiliki legalitas dari Sang Firman? Yang katanya Yesus. Sedangkan kalau Anda membaca kitab saudara, yang dipanggil kemudian oleh Yesus itu adalah Filipus. Anda coba lihat di dalam catatan Yohanes. Yohanes 1 nomor 43. Lalu Yesus bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah aku. Ada legalitas Yesus kepada Filipus. Hal yang sama saya minta kepada Lukas mana? Kepada Markus mana? Kepada Yohanes penulis kitab saudara mana? Kepada Paulus mana? Sementara Paulus menuliskan 4 kitab, Yesus tidak pernah memanggilnya. Tertulis di mana itu? Paulus ikutlah denganku. Oh ada bang, di Kisah Para Rasul 9. Loh, itu kan catatan Lukas, sementara Yesus tidak pernah memanggil Lukas. Filipus, ikutlah denganku. Nah ini legalitas namanya. Berarti Yesus memberikan kewenangan kepada Filipus untuk ikut dengan dirinya. Sehingga yang tahu tentang Yesus, ya Filipus. Mari kita buktikan. Di dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas, di situ Lukas mengatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Ayo. Berarti memang Injil Yesus itu ada. Apa Injil Yesus itu? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya.
yang tidak bercampur dengan perkataan Yesus sedikit pun, tetapi murni firman. Kita lebih dulu harus mengakui bahwa memang Yesus memiliki ajaran yang murni dari Allah. Itu dulu. Kalau Anda akui itu, itulah yang kita cari. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Nah, tuh. Berarti memang ada penyampaian Yesus yang tidak berasal dari dirinya, tapi hanya berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Segala firman yang aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Dan segala firman itu tentu tidak ada penambahan dan pengurangan dari Yesus. Inilah yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 8. Filipus memberitakan Injil Yesus. Al-Quran pun demikian mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Nabi kami datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Nah, ini yang saya cari, yang disembunyikan itu. Segala firman yang Yesus sampaikan itu, yang disampaikan oleh Filipus itu mana? Kalau Filipus memberitakan suatu berita, buku, itu baru dibilang 95%. Tapi ini nggak ada. Kisah Para Rasul nggak ada. Tidak ada legitimasi terhadap penulisnya. Jadi kalau dia menulis catatan-catatan, boleh. Boleh. Tapi itu kabar, bukan firman. Silakan. Dinda Moto, sorry. Lanjut. Ya, saya langsung tanggapi ya, Bis. Oh, masih ada 1 menit, Gurunda. Iya. Oh, siapa? Ahimoto, silakan. Sorry. Sebentar Bang Martinez. Masih waktunya ke Muslim. Bang Ahimoto mau menambahi? Iya, saya ingin menambahi yang sudah sempurna dikatakan sama Gurunda Zuma, sama abangku. Jadi kita semua tahu yang namanya Injil 4 sinoptik itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memang secara pengotorisasiannya itu harusnya itu yang menjadi legitimasinya adalah Yesus. Jika saya ingin menulis tentang kehidupan Bang Zuma, ya itu harus dari sumbernya, karena Bang Zuma sendirilah yang mengalami, tidak melalui perkataan dari Bunda Rahma, Mbak Rifa, Pak Martinez, Pak Adi, Dr. Adi, dan Pak Ripka. Jadi yang lebih relate, yang lebih memang pas, yang lebih memang sumber yang terpercaya adalah primary source-nya. Nah, sebagai sumber utamanya siapa? Bang Zuma. Karena saya ingin membuat suatu tulisan mengenai apa yang diberitakan oleh Bang Zuma. Ketika saya menulis itu, nanti Bang Zuma itu bisa melakukan autorisasi. Ini dia yang harus kamu tuliskan. Oh, ini enggak, ini saya nggak pernah berbicara gitu. Oh, ini enggak, ini bukan saya. Oh, ini bukan. Oh ya, ini saya. Oh, tambahkan ini. Jadi memang jelas. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan beberapa surat Paulus ya, itu bagaimana kisahnya? Tadi Abang Zuma menyinggung mengenai Injil Yesus. Gimana tentang Injil Yesus? Makanya ini yang harus sama teman Kristen itu harus jelaskan kepada Muslim mengenai metodologi penulisan Injil itu seperti apa gitu loh. Makanya ketika kita lihat misal, oh ya, silakan. Makasih. Siap. Silakan Pak Lanjut. Martinez menanggapi 3 menit. Nah, jadi gini ya. Kalau kita memakai legitimasi seperti itu berarti kita membuat parameter ukuran kita sendiri, apa yang menjadi keimanan kita, yang terjadi ke kita, untuk menerapkan ke orang lain. Jadi kalau dalam kekristenan kan dari Yahudi juga. Kan Allah juga berkata bahwa dia menaruh rohku kepada setiap orang. Taurat dan roh, dia udah menaruh. Nah, begitu juga waktu Yesus dengan para muridnya. Dari 12 rasul muridnya, ada 70 murid, 120 murid. Itu legitimasinya tidak seperti yang Anda jabarkan tadi. Harus, apa yang kamu tulis?
Ini sudah. Oh, berarti ya iya benar itu yang saya katakan. Ini yang tapi sudah ada Roh Kudus yang menuntun. Nah, kebiasaan kita kan dari dahulu untuk menanggapi ahli-ahli pikir dari Epikuros, Stoa atau Sebunemeus, itu tradisi penulis itu sudah ada sebelum Yesus. Itu 300 tahun sebelum itu Yunani menguasai Yerusalem. Sudah orang Yahudi itu sudah berseberangan dengan apa pemikir-pemikir dari Stoa. Sudah ada tradisi menulis dan itu ada semacam arbitrasi yang menegaskan bahwa ini tulisan yang benar dan yang tidak benar. Itu sudah ada. Dan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah melalui proses itu. Jadi bukan sembarang apa yang kita pakai sudah 2000 tahun lalu itu dan sekarang ini pastikan Anda yang tujuan Anda itu mana yang asli, mana yang sebenarnya firman Tuhan yang diturunkan ke Yesus. Yesus itulah firman. Jadi siapa yang di samping kiri kanan Yesus mendengar apa yang dia bicara, itulah yang mereka tulis. Nah, itulah firman Tuhan. Tidak perlu ada legitimasi. Oh, itu bukan begitu ya. Sudah ada Roh Kudus yang menuntun kita, menuntun murid-murid, apostolic father atau bapak-bapak gereja sebelum bapak-bapak rasuli. Dari 12 rasul sampai 70 murid sampai ke 120 murid. Jadi tidak ada yang keluar dari situ. Kalau keluar dari situ ada orang-orang Nazaret, Nosrim, Nazaro. Ada juga yang pokoknya kalau yang tidak ajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan itu bukan ajaran Kristen. Itu pasti Nasrani atau Nazaro. Gitu. Itu ya ada dari saya. Bang Adi mungkin bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Juma dan semuanya di Yohanes 20. Oke, habis waktunya. Oke, 3 menit berikutnya ya. Silakan dokter. Suaranya agak digadai, bisakah dokter? Silakan. Oke, saya baca karena saya baca agak lama kan. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 21 ayat 22. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya, ketika firman itu disampaikan kepada nabi atau rasul, yang mendengar itu timbul imannya, walaupun tidak tahu membaca atau tidak menulis. Karena dia percaya dengan perkataan itu, maka dia selamat. Karena Yesus menyertai sampai akhir zaman. Jadi 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Amin. Jadi walaupun kitab itu katanya dipalsukan, tetapi Yesus kan hadir di situ. Lalu tentang Lukas. Lukas itu di Lukas 10 ayat 1 dan 17 adalah murid-murid Yesus yang 70. Yesus menulis tulisan banyak orang yang bersumber dari malaikat kepada para gembala. Para gembala menulis kepada banyak-banyak orang. Dari cerita ke cerita itu ditulis. Lalu Tuhan memberi penglihatan kepada Ananias di Kisah 9 ayat 10 sampai 18. Dan itu ditulis banyak orang. Lalu tulisan banyak orang itulah yang diselidiki oleh si Lukas. Lalu dibukukan kembali. Jadi malaikat berkata pada gembala ini bercerita bagaimana gembala itu telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat. Maka cerita ini, berita ini ditulis banyak orang. Tulisan banyak orang itulah yang diselidiki kembali kepada saksi mata dan pelayan firman. Jadi yang diselidiki Lukas itu adalah perkataan malaikat kepada para gembala. Yang diselidiki Lukas itu adalah perkataan Tuhan kepada Ananias murid Tuhan tentang penglihatan yang Saulus berikan. Jadi artinya
berita yang ditulis banyak orang itu diselidiki ulang oleh si Lukas dan ditulis. Itu. Jadi artinya tidak semua harus hafal ini Bibel baru masuk surga. Mengerti, makan buah pohon pengetahuan, hidup kekal. Makan daging Yesus dan minum darah Yesus, hidup kekal. Jadi nggak perlu kita hafal 10 hukum Taurat. Nggak perlu kita capek-capek dibaptis. Nggak usah berdebat tentang tulisan-tulisan original teks segala macam. Ngerti nggak makan buah pohon kehidupan? Oke, timer habis, Dok. Habis, ya. Terima kasih. Silakan Gurunda ditanggapi. Dinda Moto dulu, silakan Dinda. Baik, abangku izin. Sebentar, oke. Tadi Dokter Adi itu mengkutip di Yohanes 21 nomor 25, masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya sampai habis, maka tidak akan cukup. Nah, begini. Salahnya adalah kenapa harus semua? Kalau kita lihat nanti di Yohanes 17 nomor 8, ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya sampai selesai. Di sini hotita remata. Kenapa harus ditulis semuanya? Kenapa nggak remanya saja yang ditulis? Jadinya nggak muat kan? Kalau dipaksa untuk ditulis semuanya. Karena harusnya yang ditulis rema. Wahyu. Rema. Dan ketika tadi Pak Dokter Adi bilang Lukas menyelidiki perkataan malaikat, Lukas menyelidiki perkataan saksi mata. Saya hanya ingin bertanya sama teman-teman Kristen ya. Dalam Lukas juga, Lukas 7 nomor 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Di sini termaktub dalam Lukas 7 nomor 39. Bagaimana cara Lukas menyelidiki perkataan dalam hati seseorang? As simple as that. Simple, Pak. Karena tadi Lukas itu kan dibilang sama Pak Adi itu menyelidiki perkataan malaikat, menyelidiki perkataan para saksi mata, dan perkataan yang lain. Bagaimana cara Lukas ini menyelidiki perkataan Farisi yang berkata dalam hati. Bagaimana dia tahu dan metodologinya seperti apa? Terima kasih. Silakan abangku. Iya, baik. Nah, inilah malah kalau Dokter Adi menyatakan seperti itu lebih parah lagi tuh. Ternyata keotentikan sebuah firman Tuhan diserahkan kepada Lukas. Justru saya sedang mencari Lukas mendapatkan legitimasi menulis itu dari mana. Ini yang sedang kita cari. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan mereka sudah punya Roh Kudus. Kalau begitu, Yesus harusnya tidak mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia itu bukan Roh Kudus, Yesus itu, tapi Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian Lukas yang hanya konon ada Roh Kudusnya. Tetapi kenapa kalau punya Roh Kudus masih melakukan penyelidikan? Itu cuman alasan aja, Pak. Alasan untuk supaya iman Anda itu tidak goyah mengimani buku itu sebagai firman Tuhan. Jujur aja. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, padahal dia Tuhan. Lukas Anda benarkan menyelidiki perkataan-perkataan malaikat. Sampai malaikat pun diselidiki sama Lukas. Sampai firman dalam hatinya orang pun dia tahu. Nah, inilah yang Yesus minta kepada pengikutnya yang asli agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu. Kalau saya sih sebagai Anda, saya akan mencari firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia kan utusan Tuhan. Dia yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan pengajaran. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
firman yang kau dengarkan bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Yesus loh itu yang ngomong. Yesus yang ngomong kayak gitu. Betapa Yesus itu kemudian menginginkan kemurnian terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya untuk kemudian diajarkan. Nah, permasalahannya sekarang kitab saudara ini diselidiki, diceritakan, malah dikatakan kalau semuanya dituliskan maka tidak muat katanya. Loh, kalau firman Tuhan tidak ada penjelasan kayak begitu, nggak ada. Semua yang Yesus sampaikan kudu wajib dituliskan atau dihafalkan. Wajib. Kenapa? Karena firman Tuhan. Atau jangan-jangan memang Yesus datang kepada bangsa Tegar Tengkuk. Yang jangankan kemudian dirinya, jangankan tulisannya, jangankan firman yang keluar dari mulutnya, dirinya aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengajarkan sebuah firman kalau dirinya aja ditolak? Siapa yang mau mendengarkan? Oh, yang mendengarkan murid-muridnya. Oke. Yang menghafalkan muridnya. Oke. Yang menuliskan muridnya. Oke. Tetapi apakah mereka ini, murid-murid Yesus ini panjang umur? Atau ada serigala buas yang membasmi dirinya, yang menganiaya dirinya, yang memenjarakan dirinya? Itu yang perlu dipahami. Atau murid-murid Yesus itu melenggang tanpa gangguan. Tidak ada orang yang nyamar-nyamar menganiaya mereka sampai ajarannya sampai ke generasi berikutnya. Atau orang Farisi yang kemudian mengobrak-abrik ajaran Tuhan, lalu kemudian menjajakan ke Romawi dan Yunani, dan Anda aminkan dan imani hari ini. Jangan-jangan. Oke, Gurunda, terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih. Silakan Pak Martinez atau Mr. Cakil, Kristen. Halo. Iya, Kristen saya. Kristen ya. Saya akan menanggapi sedikit mengenai Zuma. Oke, 3 menit ya. Ini 6 menit kalian berbagi ya. 6 menit sebenarnya, tapi silakan 3 menit. Siapa? Ayo. Oke. Apa yang dikatakan Zuma mengenai Cakil, ayo. Halo? Silakan Cakil. Ya, Silakan. kalau Zuma tadi mengatakan bahwa hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu, saya setuju. Dan mengenai Lukas, Paulus dan lain-lain itu ada kaitan sejarahnya. Dan rasul-rasul lain itu pun tidak menolak. Tetapi yang nggak masuk akal justru dalam Islam nggak masuk akal. Masa Tuhan berfirman kepada seorang Muhammad keturunan kaum Quraisy penyembah berhala? Kan nggak masuk akal. Salah satu yang dikisahkan dalam Islam itu adalah surat Al-Alaq, di mana Muhammad pada suatu hari ada dalam gua Hiro dan datanglah Jibril mengatakan Iqra, artinya bacalah. Muhammad menjawab, anak Umi, saya tidak bisa membaca. Lalu didekap Muhammad sampai lemas. Terus Jibril berkata lagi, Iqra, anak Umi, aku tidak bisa membaca. Didekap lagi sampai lemas. Hal itu terjadi hampir 3 kali. Kalau ini malaikat beneran, masa sampai dekap-dekapan? Kalau ini malaikat beneran, masa nggak tahu Muhammad tidak bisa membaca? Ini yang berfirman ini, itu Allahnya orang Kristen, orang Yahudi, atau Allahnya bapaknya Muhammad keturunan kaum Quraisy penyembah berhala yang punya alat? Jangan lari dari tema ya. Cakil, jangan lari dari tema kitab suci. Tetap standby. Ya, ini kan berbicara kitab suci ini. Ini mengenai itu. Terus kalau umpama yang nggak masuk akal, kalau umpama jadi terpotong. Terus di mana ayat sucinya ini? Kan itu perintah daripada Jibril. Iqra, apa yang harus dibaca? Kan harus, kalau umpama nalar kan harus begitu. Apa yang harus dibaca? Waktunya cuma 3 menit lagi. Apa yang harus dibaca? Seperti hanya orang menyuruh Ijlis duduklah.
Kacau jadinya dipotong tadi. Ya udah, yang lain ya, biar tidak banyak terlalu terbuang waktu. Oke, silakan. Ini teman Kristen mau menanggapi lagi atau bagaimana? Sorry, ada Marvin, ada Simon Doli. Oke, silakan. Di bawah tuh Bang Marvin. Uni udah mau diambil alih, aku timer aja ya. Gimana? Oke, nggak apa-apa, silakan Bunda Rama. Boleh aku. Oke, di sini Kristen silakan Marvin. Saya masuk ya Bang Zuma ya. Saya belakang aja. Silakan Marvin. Oke, ya baik monitor. Jadi saya singkat saja. Tujuan Yesus untuk memilih ke-12 rasul itu untuk apa sebenarnya? Jadi ya untuk itu, untuk menjadi saksi buat kita yang sekarang yang bukan bangsa Israel untuk bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus itu yang sebenarnya. Jadi sekarang intinya begini, saya harus percaya ke-12 rasul itu atau saya harus mempercayai perkataan Bang Zuma? Ya itu saja yang saya ingin pertanyakan. Oke, terima kasih Simon Duli. Secara singkat padat biar kita juga bisa tanggapi. Silakan. Oke, baik. Bisa mendengarkan suara saya kan? Lanjut. Oke, teman-teman, saya Kristen. Saya sudah mendengar bahwa Suaranya kecil, Bang Simon. Kecil. Hah? Kecil kan? Suaranya kecil. Deketin ke mic. Bisa? Sudah bisa? Masih kecil. Kok masih kecil ya? Sedang. Ya dikondisikan dulu Bang, silakan Pak Martinez dulu, timer jalan. Ya, diberi Pak Martinez. dulu Bang Simon. Ya. Bang Simon aja dulu. Oke, timernya dulu. Kalau seandainya gangguan diam dulu, standby dulu sampai jaringan bagus atau device bagus. Silakan Simon Duli. Oke, bisa? Sudah bisa? Apakah sudah bisa? Oke, lanjut. Oke. Tadi Langsung saja biar tidak terbuang waktu. Silakan. Daripada waktu yang terbuang, intinya begini, kalau ada kesalahan dalam M. Cakil, saudara Anda tadi mau bicara, jangan dipotong. Silakan Simon Duli. Buang maksud saya itu. Oke, baik. Saya sebagai orang Kristen, saya lebih percaya kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan Rasul Paulus yang menulis tentang firman Tuhan. Dan itu saya melihat sebagai sebuah firman yang akurat karena mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak ada yang bisa membantah sejarahnya. Dan memang semua percaya bahwa Yesus pernah ada di atas muka bumi ini. Dibanding saya mempercayai ada orang yang pada abad yang kelima yang menulis tentang Yesus, keakuratannya itu bisa dipertanyakan seperti itu. Karena ada juga berbicara tentang Yesus dibanding orang Kristen sendiri. Saya tidak bisa mempercaya orang yang hidup pada abad yang ke-7 setelah Yesus baru menceritakan tentang Yesus. Dibanding saya lebih percaya dengan saksi mata, bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya harus mengakui bahwa Yesus itu bukan saja manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan. Sehingga kalau tadi teman-teman mengatakan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, tetapi dia berkata bahwa dia itu hanya utusan, dia itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini perlu diketahui bahwa Yesus ada tujuannya. Firman ada tujuannya menjadi manusia. Nah, ini yang mungkin teman-teman. Oke, tidak perlu di sini terlalu ini ya. Kita langsung to the point ya. Kalau Anda dibiarkan nanti khotbah. Baik, langsung saja ke pihak Muslim. Bang Zuma, mudah-mudahan bisa ditangkap poin-poin dari teman-teman Kristen. Saya menangkap beberapa poin. Silakan Bang Zuma. Uniripa belum saya belum bicara. Kita kan bicara toh. Uniripa. Ya, gini.
teman Kristen di sini ada banyak. Sorry, jangan atur saya ya. Martinez, M. Cakir, Pak Adi, Marvin Simon, kalian banyak. Dan yang saya tangkap dari kalian hampir sama tadi, yaitu kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad melainkan kepada penulis Matius, Markus, Lukas. Itu yang kita uji. Jangan menjelaskan macam-macam di sini. Kita fokus straight to the point. Jadi nggak buang-buang waktu kita. Ya, silakan kalian pegang satu poin yang baru kita bahas di sini. Kita buktikan siapakah yang bisa dipercaya. Oke, lanjut Bang Zuma. Terima kasih. Oke, baik teman-teman Kristen, sabar ya. Giliran kami dulu sebentar. Jadi gini, Anda percaya kepada Lukas, Markus, Matius daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena tidak satu zaman. Lalu kenapa saudara percaya kepada Musa yang menceritakan tentang Nabi Abraham, padahal mereka tidak satu zaman? Kenapa Anda percaya kepada Musa sementara Musa tidak sesama dengan Adam? Kenapa Anda percaya? Karena Anda mengatakan mengimani itu adalah firman Tuhan. Kenapa bisa Musa tahu tentang kejadian yang terjadi terhadap Abraham? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi menceritakan kepadanya melalui malaikat. Anda percaya. Padahal antara Musa ke Anda itu 4.000 tahun. Anda percaya kejadian yang diceritakan oleh Musa. Musa ke Abraham kurang lebih berapa puluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, kayak mana kemudian Anda bisa mengatakan ini Al-Quran harus ditolak karena tidak sezaman? Oh, kalau begitu Tauratnya Musa harus ditolak karena tidak sesama dengan Abraham, tidak sesama dengan Adam. Tapi seketika dipercaya karena itu kalam Allah. Karena dikatakan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jadi apa yang dilakukan oleh ciptaannya, Allah semua tahu. Jadi kalau Allah yang datang menceritakan melalui malaikat kepada utusannya, itulah yang benar. Permasalahannya, Tuhan kalian yang nusul langsung jadi manusia, tapi tidak bercerita kepada pengarang kitab saudara. Itu penyakit. Penyakit itu. Tuhan datang, lahir di kandang binatang, kandang domba, besar, mengabarkan Injil, keliling-keliling di Galilea, mengajarkan apa yang dimaksud dan kebenaran. Dialah hidup kebenaran dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Tapi nggak jumpa dengan pengarang kitab saudara. Itu penyakit. Kalau Allah SWT datang kepada Rasulullah menyampaikan berita yang pernah terjadi melalui malaikat Jibril, kita uji. Kita uji kebenarannya. Jangan bercerita tentang zaman. Karena bagi Allah, bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, berapa sih jarak usia dunia ini dibandingkan Allah? Di dalam kitab saudara dan juga di Al-Quran diterjemahkan 1000 tahun bagi Allah hanya sehari. Jadi cerita antara Yesus dengan Rasul Muhammad SAW itu cuma sehari di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak mampu ceritakan, dia mah tahu. Yang bermasalah Tuhan saudara sudah datang bertatap muka katanya dengan Lukas menurut saudara, tapi tidak ada legitimasi kepada mereka. Nah, mari kita uji kebenarannya kemudian. Ketika Rasulullah Muhammad SAW datang ke tanah suci Arab, sejazirah Arab mengimani dia. Sudah 1400 tahun Arab Saudi Islam keluar dari tanah kelahirannya, merambah sampai ke seluruh pelosok bumi, tidak kemudian hilang di asalnya. Sampai hari ini manusia masih berbondong-bondong ke sana untuk beribadah. Bagaimana dengan kitab Lukas, kitab Matius, Markus, catatan-catatan surat-surat Paulus? Masihkah diimani di tempatnya berasal? Masihkah Lukas itu dikenal di Yerusalem? Masihkah Paulus dikenal di Yerusalem? Siapa nama Paulus menurut tradisi Yahudi yang sekarang masih beribadah di sana? Ada? Tidak ada yang percaya. Kitab Anda itu dari Roma dan Yunani yang dituliskan oleh orang Farisi, tapi tidak dipercaya di tempat asalnya. Itu penyakit. Itu fakta. Itu racun logika. Kalau Anda memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran, sementara Yesus tidak mengamini. Yesus tidak mengaminkan. Parah itu. Parah. Nah, sedangkan kalau kita mau uji, Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad SAW itu datang untuk menjelaskan tentang kitabnya Kristen yang disembunyikan oleh yang empunya. Nah, sekarang mana tunjukkan kitab Taurat itu mana? Kitab yang diterima yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus.
Ada tiang langit. Anda bisa tunjukkan ke saya? Nggak ada. Jadi cara menguji itu sederhana sekali, ya. Bahwasanya kita lihat Al-Quran hari ini dan lihat kitab saudara hari ini. Apa yang terjadi dan kitab saudara? Tinggal sisa-sisa terjemah. Bang, udah 4 menit, Waktu Bang. saya ada, waktu kami ada. Ya nanti teman saya, adik saya itu tinggal 2 menit atau 1 menit. Jadi jelas, ya, jelas sekali. Bahwasanya Al-Quran itu sampai sekarang masih Anda bisa uji. Tapi kalau kitab saudara, saya minta original teksnya mana? 1 Korintus 1 nomor 1. Apa bunyinya? Sesuai enggak dengan original teksnya? Kagak. Nah ini penyakit yang Anda harus selesaikan. Anda harus obati supaya sembuh. Silakan Dinda Moto. Saya Bang, Masih ada 1 menit. saya Masih ada Mbak 1 menit. Bunda Rama, Silakan. saya izin ya. Silakan. Baik, saya tidak mau menarasikan panjang lebar. Kita pembuktian saja ya. Kalian lebih mempercayai kitab karangan manusia ya. Bahkan di dalam Lukas dikatakan banyak orang yang telah mencoba mengarang kejadian tentang Yesus tanpa mampu kalian menunjukkan dari mana informasi yang didapatkan oleh Lukas. Baik, Islam agama adalah agama wahyu ya, bukan agama karangan dari manusia. Baik, kita buktikan bahwa kami tidak mungkin percaya kepada kitab yang mengutip pandangan para filosofi Yunani pagan. Mari kita lihat di sini. Ini adalah kitab otoritatif ya, karena ini adalah punya sabda.org. Kalian baca Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ayat ini sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini adalah kutipan dari seorang filosofi Yunani. Dan mari kita cross check bagaimana kalian scholar kalian mentafsir ayat ini. Menginformasikan kepada kalian buka di dalam tafsiran catatannya dan kalian lihat di sini. Oke. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. 6 abad sebelum Masehi, orang ini mengeluarkan sebuah kata-kata yang dikutip oleh Paulus kalian. Bayangkan Tuhan kalian mengilhami Paulus untuk mengutip perkataan seorang Epimenides yang adalah seorang filsuf Yunani. Kalian ingin tahu siapa Epimenides? Oke, terima kasih. Bagaimana mungkin Tuhan mengilhami perkataan dari orang pagan untuk dijadikan kitab suci kalian? Terima kasih. Oke, silakan Kristen. Oke, memang Bila 3 menit, 3 mengutip menit. syair. Ya. Memang Paulus mengutip syair Erastus dan Cleatus. Itu saya tahu. Ya, memang. Jadi waktu Paulus di Athena, di Sebunemeus, itu orang-orang Athena yang percaya kepada Yahudi atau ahli pikir Epikuros dan Stoa, memang benar itu yang disebut itu. Standar Stoa standar ahli dengan kemampuan akademiknya bisa berhadapan dengan penyair seperti Erastus dan Cleatus. Itu ahli-ahli pikir Epikuros tuh. Itulah. Nah, coba kita jangan lari dulu dari konteks mengenai legitimasi dari yang diangkat-angkat oleh Bang Juma tadi. M. Cakil udah menyinggung sedikit. Nah, legitimasi, kita balik ke kalian. Legitimasi juga bahwa memang Tuhan menyuruh Jibril mendekap baginda dan disuruh baca. Apakah Tuhan itu berarti nggak maha tahu? Ini penyakit, Bang Zuma, penyakit. Kalau abang tadi bilang itu penyakit, itu bukan penyakit. Inilah yang penyakit sebenarnya. Yang penyakit itu bahwa kita mengimani Tuhan yang tidak maha tahu. Kok Tuhan tidak tahu bahwa baginda itu tidak bisa membaca? Legitimasi bahwa memang itu, apakah ini hanya kehendak
dari atas. Kalau dari atas berarti memang itu Tuhan atau Allah tahu bahwa kita bisa membaca. Tapi ini mana buktinya bahwa itu dari Allah? Bahwa yang menulis terus Jibril pegang apa tuh? Pegang buku, baca kertas buku atau apa itu? Zaman itu pasti sudah ada gulungan ya. Nah, coba kira-kira bisa dijelaskan nggak? Apakah bagaimana ketidakmahatahuan Allah terhadap ketidak bisa membacanya Baginda? Coba. Saya tantang bisa dijelaskan gimana itu? Habis itu waktu, dari M. Pak. Cakil tadi. Silakan. Oke, silakan. M. Cakil, 3 menit kemudian. Aku lanjutkan, oke. Mengenai perkataan Juma itu tidak mengerti apa itu Injil. Kalau dikatakan Injil Kristus, itu berarti kabar baik tentang Yesus, itu yang diberitakan oleh Filipus. Terus mengenai tadi bilang kenapa di mana itu orang-orang nggak pada percaya. Justru sebaliknya, kakek Muhammad aja nggak percaya bahwa Muhammad itu nabi. Sampai mati ia nggak percaya. Sekarang begini, silakan uji sendiri. Kalau umpama ada yang salah dalam Alkitab baik dari kitab para nabi atau sampai Injil, kalau kamu anggap salah, sobek aja Al-Quran. Karena ada yang mengatakan Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mungkin ada dalam Alkitab yang tidak dimengerti oleh kalian. Itu betul. Itulah sebabnya kalian harus belajar dengan orang yang tepat, yang benar. Sama seperti Muhammad, dulu ketika ia tidak tahu, disuruh belajar kepada ahli kitab. Bukan menafsirkan diri sendiri. Keliru kalau menafsirkan diri sendiri. Mengenai yang perlu dipercaya itu siapa? Yang pertama, itu yang ada kaitan sejarahnya. Karena Musa pada waktu itu lebih dekat kaitan sejarahnya dengan Abraham daripada dengan Muhammad. Dan saya harus lebih percaya kepada siapa? Pasti saya lebih percaya kepada Markus, Lukas, Yohanes, dan rasul-rasul lainnya daripada kepada Muhammad, seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Dan nggak ada kaitan sejarahnya. Dan dia sendiri bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan pada waktu itu hanya orang bangsa Israel dan orang Kristen, umat Tuhan. Masa Tuhan berfirman kepada Muhammad, seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala, kan nggak nyambung. Masa Tuhan sebodoh itu? Ya, sampai saya cuma segitu dah. Nanti kamu sambung. Masih ada Pak, 45 detik. Ya, silakan sambung yang lain dah. Oke, silakan Gurunda ditanggapi ya. 6 menit berbagi waktu. Oke, baik. Anda berbicara mengenai orang Quraisy. Anda lupa Yesus tidak pernah berpesan kepada pengikutnya Bani Israel untuk waspada kepada orang Quraisy, waspada kepada orang Arab, waspada kepada keturunan Nabi Ibrahim dari anak Ismail. Anda lupa itu. Tapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang-orang munafik yang adalah keturunan ular beludak. Anda lupa itu. Dan agama Anda lahir dari sana. Apa perlu saya tepuk tangan untuk ini? Gak perlu ya. Nah, kemudian terkait nubuatan, Bung, kamu carikan saya sampai kepada alisnya pindah di kumis, kumis pindah di alis. Anda tidak akan pernah bisa menemukan di kitab manapun. Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila ketetapan itu, kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Tunjukkan satu penggenapan di dalam kitab saudara. Jadi terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, memang beliau di tengah-tengah bangsa jahiliyah.
Maka dari itulah kemudian harusnya saudara berpikir, kok bangsa jahil, bangsa jahiliyah, bangsa buta huruf bisa mengangkat satu tokoh di mana ajarannya sudah 1400 tahun, hari ini masih murni, dan kemudian muatan-muatan isinya semua berkesesuaian dengan sains, ilmu, teknologi, kedokteran. Dari mana seorang bangsa yang kemudian jahiliyah ini melahirkan sosok manusia seperti beliau? Orang yang dinomorsatukan dunia. Coba, dari mana dia belajar? Padahal Paulus sendiri mengaku, aku dipilih dari sejak rahim ibuku, kata dia. Tapi ajarannya tidak ada yang benar. Dapat legitimasi dari Yesus aja kagak, jumpa aja kagak. Coba, dipilih dari sejak rahim ibunya, pekerjaannya membunuh jasad, habis itu membunuh akal. Sudah miliaran manusia ini yang mati akalnya gara-gara dia. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW memang diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Memang sudah dijelaskan kok. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab, dan kamu tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad dengan Al-Quran itu benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Memang betul. Tidak seperti kitab saudara. Orang Farisi, ada dokter, ada ahli Taurat. Memang betul. Tapi sangat disayangkan Yesus mengatakan waspada kepada mereka. Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, celaka engkau orang munafik. Celakalah engkau ahli Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, sudah 17 tahun saya bertanya kepada lawan-lawan debat saya. Tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Kristen. Nggak ada. Masih pemain tunggal Kristen itu sebagai agama yang didirikan oleh Farisi. Yang Yesus katakan waspada kepada agama Kristen. Makanya ketika berbicara kitab suci saya minta, mana legitimasi Yesus terhadap kitab kalian yang mengajarkan mempersembahkan manusia kepada dewa? Mana? Nggak ada yang bisa tunjukkan itu, Bung. Nggak ada. Ya, coba direnungkan itu. Silakan Dinda Moto. Bang Ali, silakan Dinda. Iya, aku nanti masalah Iqra itu jawabannya bukan Anaumi tapi Ma'ana Bikori. Nanti itu insya Allah akan dijelaskan sama Ustadz Ali ya. Sekarang begini, tadi siapa ya, Pak Cakil ya berkata bagaimana seorang yang buta huruf dipercayai, dan tadi juga ada narasi dari teman-teman dari Pak Martinez bahwa kami lebih percaya dengan orang yang hidup sezamannya. Kalau kita menggunakan parameter seperti itu, jika kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, ya, ketika sidang itu melihat, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka sampai selesai. Ini sebuah terjemahan yang sangat diperhalus, ya. Kalau kita lihat dalam Textus Receptus, dalam Yunani-nya, Grekoinya, Derontos deten to Petro paresian kai iano kai kata labe monoi hoti antropoi agramatoi. Itu tidak grama, itu bacaan, toi mengetahui. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Nah, eisin kai nggak hanya di situ. Idiotai. Ya. Bukan hanya nggak bisa baca tulis, tapi mempunyai permasalahan terhadap mental. Dari mana ini? Dari mana ini nih? Tulisan ini nih.
Dari mana ini? Oke, Wow. habis waktunya. Wow. Agi, Oke, siap. Sorry. silakan Sorry Bang Ali nggak tuliskan. kebagian. Sorry. Nggak apa-apa. Baru tahu saya ada keterbelakangan mental di situ ya. Pesan Yesus sudah berpesan kok mengenai itu. Yesus berpesan mengenai Maaf tadi saya agak lag tadi. Saya hanya menanggapi apa yang Bang Zuma katakan tadi. Bang Zuma kan ngemisi Yesaya 29 ya. Itu juga bukan kitab saudara, Bung. Jangan katakan ngemis. Itu juga bukan kitab Kristen. Itu kitab agama Yahudi. Itu Di mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Itu saya tanya Abang. Kristus agama apa? Coba. Dari mana polanya? Kitabnya orang. Dengar dulu. Ya, Dari mana polanya? Yahudi. Bukan. Kristus yang kau imani itu adalah Zeus. Tuhannya orang Roma Yunani. Enggak. Tidak ada nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Zeus. Enggak ada. Dari Yesus itu berasal dari dewa Zeus. Yesua itu bahasa. Yesua tak ada Yesua. Yesua itu berarti dia bahasa Ibrani. Ayo. Yesua Ibrani. Memang terus Ibrani. Apa polanya bahasa Ibrani ke bahasa Yunani? Coba. Yesua, Iso dalam bahasa Aram. Yesus sendiri dari mana? Coba Anda narasikan. Saya hubungkan dengan. Jadi jangan Anda mengatakan saya ngemis, Bung. Enggak bagus. Anda harus punya malu. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Paulus. Oke ya. Kalau Anda menjelaskan kitab Anda. Loh. Harus itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Sekarang tunjukkan. Coba Anda jelaskan siapa yang menggenapi di Kristen diberi kitab tapi dia tidak bisa membaca. Siapa? Ini kan bagian saya yang ngomong. Ya. Iya. Saya tunggu Anda menjelaskan siapa oknum yang diterima, yang dikasih kitab, lalu kemudian dia tidak mampu membaca kitab itu. Saya tunggu ya, silakan. Bisa diskusi nggak ini cara gini? Ya makanya jangan permalukan diri Anda dengan mengatakan ngemis kitab, karena itu kitabnya agama Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Bung. Bung, sekali lagi saya katakan itu kitabnya Yahudi. Memang kami Yahudi. Yahudi dari mana? Dari keturunan yang mana? Yahudi. Iya, saya tanya keturunan dari mana? Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan apaan dari Yahudi? Sekarang saya tanya, Anda dari keturunan yang mana ini? Anda kok jadi keturunan Paulus dengan saya? Iya, makanya hati-hati kalau Anda berbicara. Itu bukan kitab saudara. Itu bukan kitab saudara. Itu kitabnya orang Yahudi. Yesaya 29. Iya, memang betul. Itu juga bukan kitab saudara. Yang sekarang yang kita tanya, Kejadian Yesaya 29 nomor 12 yang menggenapi siapa? Ya, Yesaya 29 ayat 12. Bercerita mengenai Yerusalem. Siapa dari Yerusalem yang menerima kitab dan tidak mampu membaca kitab itu? Siapa? Saya tanya, siapa dari Yerusalem? Saudara, siapa dari Yerusalem yang menerima kitab yang tidak mampu membaca kitab itu? Siapa? Kayak anak kecil tadi, saya sementara bicara kok bingung. Lihat Bang Suma. Yesaya 29 nomor 12, Anda tunjukkan ke kita siapa nabi dari Yerusalem yang mendapatkan kitab dan mereka tidak mampu membaca kitab itu. Jawab. Kepung tetapi diselamatkan. Celakalah Ariel. Silakan Bang. Maaf Martinez, timer tadi kuhentikan. Sekarang lanjut. Waktu ku kasih jalan. Silakan. Ya, gitu dong. Itu bagian saya. Dia bicara. Jadi Anda bisa lihat ya. Udah, jangan nangis, ngomong terus. Tadi kan kok nangis ke sini kau? Jangan nangis, sudah bicara. Jangan nangis. Ya, sekarang saya bicara. Anda diam. Bang Ali diam. Ya, lanjut. Oke. Tadi Bang Zuma, saya bilang ngemis, dia tersinggung. Karena dia tidak bisa menjelaskan dalil-dalil dalam Quran, memakai Quran.
Dia harus meminjam Yohanes, meminjam Injil dan Taurat. Coba apa yang ditanyakan Bang Cakil tadi nggak dijawab. Tadi kan pokok bahasan kita kan saya sudah bilang dari awal. Coba kita batasan pembahasan. Ini kalau secara akademik ya, batasan pembahasan mengenai legitimasi. Nah, tadi menjelaskan legitimasi nggak bisa dijelaskan. Terus nggak bisa ada sumber dari kitabmu dan kau ambil kitab Yahudi. Lah kan bikin malu. Itu harus malu. Dan itu karena itu penyakit. Itu penyakit loh. Kalau Anda juga bilang tadi itu penyakit, padahal bukan penyakit, itu fakta. Tapi yang penyakit sebenarnya yang ini. Anda memakai standar ganda, kesana kesini. Jadi tidak menjelaskan ini, Anda angkat topik baru. Terus orang menanggapi, Anda langsung saja ke poin substansinya Pak Martinez. Nanti ditanggapi lagi sama Bang Zuma nanti. Substansi bahwa ya langsung, jangan membahas lagi yang tadi. Yesaya 29 itu bukan untuk cerita di Gua Hira. Itu bangsa buta. Itu ceritanya Yahudi di Yerusalem. Yerusalem dengan jauh tuh. Coba saya tantang Anda, jangan comot dari kami. Pakai dalil yang ada di Anda. Apa kurang ya? Kan katanya sempurna kan? Sempurna kalau nggak bisa di KS ada hadis, ada apa tafsir, ada apa semua. Ambil semua itu dan jelaskan apa yang ditanyakan Bang Cakil tadi. Itu yang Bang Martinez langsung to the point, apa poin yang ingin Anda sampaikan. Tolong jangan intervensi jawaban. Poinnya yang saya sampaikan, tolong menjelaskan dengan dalil yang dari kitab kalian. Jangan ambil dari kami. Gitu. Kalau misalnya kami menjelaskan, kami ambil dari kitab kalian. Waktu habis, amburadul. Pak Martinez. Amburadul. Waktu habis, ya? Silakan 3 menit kemudian. Waktu habis dan yang lain. 3 menit kemudian. Baik, saya izin ya. Okay. Jadi Pak Juma, saya Dr. Adi. Jadi Yesaya itu adalah kitab yang termeterai. Termeterai artinya tertutup. Coba Pak Juma, kalau satu kitab saya tutup, tidak saya buka, bagaimana Pak Juma bisa membaca kitab yang tertutup? Jadi orang yang bisa membaca sendiri pun tidak bisa membacanya, apalagi orang yang tidak bisa membaca. Oke, saya bacakan itu khusus untuk Yesaya ini aja. Saya Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Jadi orang yang membaca saja pun tidak bisa membaca kitab itu. Karena kitab itu tertutup atau termeterai. Ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi orang yang tahu membaca pun tidak bisa membaca. Karena kitabnya termeterai. Itu konteksnya Pak Juma. Jadi aku bilang seperti kata Pak Martinez, kita kan diskusi kitab suci. Kalau ada pertanyaan kami, jawablah kitab suci Al-Quran, jangan kitab kami. Demikian. Oke, mohon izin saya mau kerja kembali. Mohon izin ya. Lanjut teman-teman yang Kristen lain. Silakan. Sudah, saya minta izin Gurunda, Bang Muto. Sebentar Ya, silakan, Ustadz, silakan. masih ada waktu mereka 1 menit Oh, lebih. masih ada. Silakan Pak Oke, Cakil. siap. Cakil. Oh, oke, Cakil, masih ada waktu. Cil. Oke, dah. Makasih Ya, ada waktunya. silakan masih ada 1 menit lebih. Oke, lanjut. Mengenai pesan Yesus tadi mengatakan bahwa ada sih pesan Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Siapakah yang disebut domba? Domba yang disebut domba itu adalah umat Tuhan, baik orang Yahudi ataupun orang Kristen itu disebut domba. Siapa yang disebut
serigala di sini. Serigala yaitu yang bukan umat Tuhan. Seperti halnya Muhammad, seorang keturunan kaum Quraisy menyembah berhala, itu boleh dikelompokkan sebagai serigala. Kalau dalam pandang kacamata ini. Tapi aku mau ngomong apa saja itu. Ya sudah, itu aja lah. Masih ada waktu. Oke, sekarang giliran Muslim menanggapi, silakan. Baik, saya dulu Dinda. Dinda Ali ya. Tafadhal Bang. Bentar ya. Tafadhal. Oke, Masya Allah. Jadi gini, terkait Al-Quran kami sudah tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu, yang adalah Al-Quran itu menurut keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tuh. Allamahu sadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengatakan, kenapa enggak cari ke di Al-Quran? Al-Quran sudah penuh dan tidak mungkin Anda imani. Makanya supaya Anda sadar, kita kasih data yang tadi Yesaya 29 nomor 12. Ayo, Anda mengatakan Yerusalem. Ini seorang. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang, Anda ngerti seorang enggak? Bukan sekaum, bukan sebangsa, seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini. Maka mereka tidak akan mampu, maka dia tidak akan membaca. Itu siapa? Siapa yang tidak bisa membaca? Di tempat kalian, di Kristen, di Yerusalem, siapa? Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang menggenapi ini? Ini nubuat. Sudah dibacakan ayat sebelumnya, data sebelumnya, bahwa itu adalah nubuat. Yang namanya nubuat adalah ramalan Nabi. Nah sekarang yang menggenapi siapa? Kalau Anda benci dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, oke. Tapi tolong tunjukkan siapa seorang yang menggenapi di antara kalian ini. Ada. Sedangkan kitab kalian itu bukan orang buta yang menulis itu. Ya, orang yang bisa ngarang-ngarang. Itu loh. Lalu kemudian ketika Anda membaca tanpa malu-malu Matius 7, di situ dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini orang yang sesaman Yesus, murid-muridnya Yesus, bukan kalian. Dengan menyamar seperti domba, artinya orang-orang ini menyamar seperti Bani Israel. Siapa sekarang yang ngaku-ngaku seperti Bani Israel tapi bukan Bani Israel? Kami? Islam? Atau Kristen? Yang tadi mengatakan saya ngemis kitabnya Yahudi itu siapa? Apa yang mendasarinya? Karena Anda merasa seperti domba. Padahal Anda bukan domba. Anda jawab sendiri kan? Anda jawab sendiri kan? Anda bukan domba. Tapi Anda merasa yang punya kitab. Kenapa? Karena Anda nyamar. Kalau Anda bukan domba tapi Anda merasa domba, berarti Anda penyamarnya. Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Kamilah penyamar itu. Kamilah serigala-serigala yang ganas itu. Dan memang terbukti. Memang terbukti. Nabi Muhammad Anda tuduhkan. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai pengikut Yesus? Sejak kapan? Di mana? Di mana Rasulullah memproklamirkan, aku ini adalah domba dari Bani Israel. Aku ini adalah pengikut Yesus Kristus. Di mana itu terjadi? Yang ada hanya di kalian. Kalianlah ini yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Karena kalian itu penyamar. Gak sadar rupanya. Orang Yahudi itu alergi dengan kalian. Bahkan hari ini mereka meludahi orang Kristen yang ada di sana. Gak sadar kalian. Coba ngaca. Anda darahnya dari mana? Dari mana nasab kalian itu? Kalian bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku pelanjut Israel. Israel mempersembahkan domba, kalian mempersembahkan manusia. Israel menyembah Allah yang benar, kalian menyembah Theos. Ya, jadi yang nyamar itu kalian. Domba itu keturunan Yakub. Di luar keturunan Yakub, Roma, penjajah pada masa itu disebut serigala. Sekali lagi saya katakan, yang dimaksud serigala oleh Yesus adalah Roma yang menduduki tanah kelahiran Yesus dan berkuasa pada saat Yesus sedang mengajar.
Serigala adalah Roma. Domba adalah Bani Israel. Siapa pengikut Roma sekarang? Islam atau Kristen? Nah, cuci muka. Habis itu minum air supaya dadamu itu dan otaknya itu bisa bekerja. Silakan Dinda. Akan Ustadz Bang ditambah. Ali. Ustadz Ali. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi si Cakil mengatakan agak tidak masuk akal Tuhan memilih seorang pemuda dari bangsa Quraisy di tengah padang pasir sebagai nabi. Baik, yang tidak masuk akal ini saya ajarkan kau yang tidak masuk akal. Ketika Tuhan berkata, Tuhan mengubah rencananya dan berkata, ini pun tidak akan terjadi. Tuhan mana yang mengubah rencana? Di ayat yang lain Tuhanmu itu berkata, Tuhan merasa kecewa, bahkan mengubah niatnya dan tidak jadi melaksanakan ancamannya untuk menimpa bangsa ini dan malapetaka. Keluaran 32:14. Di Kejadian 6 ayat 6, ia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa. Tuhan apa yang pelin-pelan seperti ini? Tuhan yang gak masuk akal, Tuhan yang telah menetapkan penciptaannya, lalu dia merasa kecewa dengan apa yang dia ciptakan. Mikir. Pernah mikir gak? Jadi jangan telan ludah sendiri ketika kau mengatakan tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu ada di depan matamu. Sejak kapan Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi yang begitu kuasa, yang begitu sempurna, tidak berkuasa atas ciptaannya, bahkan dia menyatakan dirinya menyesal dan kecewa atas ciptaannya. Gabrul ini namanya. Itu yang tidak masuk akal. Pakai otak. Lalu Tuhan apa yang kalian narasikan bisa turun ke bumi, bergulat dengan manusia, bahkan manusia itu kau juluki penipu yang ulung, si Yakub, Kejadian 32:28. Itu yang tidak masuk akal. Waktunya Ustaz. Bergulat dengan Yakub, bahkan dia kalah dalam pergulatan tersebut. Tambahin dikit. Terima kasih Ustaz. Gini, aku jawab. Aku tanggapi dulu ya. Mengenai pelin-pelan, Bang Cakil dulu. Ya, mengenai pelin-pelan, yang pelin-pelan itu Allahmu yang pelin-pelan. Dia menyuruh Muhammad dan umatnya itu sholat 50 kali, lalu tawar-tawaranlah dengan Muhammad. Jadi sampai 5 kali. Itu kan pelin-pelan. Mana Ya, dalilnya? Dalilnya mana? Berikan dalil kalau bicara. Kalau cuma asumsi udah turun bobok sana kau. Waduh, orang saya sudah bicara. Giliran saya ngomong, Bung. Jangan potong-potong. asumsi. Loh, itu Berbicara ya, ilmiah itu bawa dalil. Ya, ini udah nggak tertib nih, Tadi juga. Oke, Ustadz. Sebentar Ustadz, aku yang ngomong. Maaf Ustadz. Gini ya saudara Kristen. Kalau sebentar, Bang Martinez, tolong ya kalau bernarasi ikutkan datanya gitu loh ya. Silakan lanjut. Juma tadi juga nggak pakai data. Terus aku ngomong apa lagi tadi? Mengenai domba tadi, Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya, Amin. Yesus mengkiaskan diri sebagai gembala yang baik. Dan kami itu pengikutnya, umatnya adalah domba-domba. Terus wajar saja kalau umat, bukan saja sebatas pada waktu bukan sebatas pada waktu zaman Yesus, tidak. Sampai itu ayat itu adalah konsisten. Sampai kepada zaman Muhammad pun bisa jadi. Hati-hati terhadap domba-domba yang sebenarnya yang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya ia adalah serigala. Ya, umatnya seperti saya katakan, orang Yahudi, orang Kristen, orang Yahudi, orang bangsa Israel, dan orang Kristen itu kiaskan seperti domba, sebagai domba. Serigala itu siapa? Ya, yang bukan umat Tuhan seperti Muhammad, seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Dari kehidupannya pun tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan nabi. Jangankan nabi, hamba Tuhan pun tidak layak. Kalian mau memaksa itu bahwa itu nabi yang wah, itu kan tidak mungkin. Ya, tapi itu terserah saudara. Maaf. Tolong pembicara kalau bernarasi ada data ya. Itu sama penghujatan loh. Ya, ini direkam. Nilai. Ya,
Kalau Anda Ini kan, tadi itu menghujat ini ya, kan tidak ada cuma sesuai yang datanya. ngomong, itu kan Tolong cuma pakai yang data. ngomong. Silakan lanjut ya. Kedepannya pakai data. Oh, itu penghujatan kalau nggak pakai data. Silakan. Ya ada yang lain dah, yang lain kalau saya dianggap penghujatan yang lain dulu dah. Oke, Kirios, silakan. Martinus. Lanjut Pak, masih ada. Oke. Ya, saya bukan dalam rangka mengupas apa yang ada dalam kitab kalian ya. Sedikit pun dari tadi tidak. Saya hanya meneruskan apa yang Bang Cakil singgung. Karena konteks kita itu mengenai legitimasi. Dan ini jadi melebar kemana-mana. Jadi Zuma juga tadi kayak kanak-kanak. Ngeng, sementara orang bicara. Itu dia, cara-cara dia apa ya. Jadi tadi kami ditegur. Jangan gini, jangan gitu. Tapi yang giliran Zuma dibiarkan. Ya. Zuma bicara Izin, dalil tapi enggak. Anda tadi disanggah Bang Zuma karena Anda membawa framing. Makanya jangan bawa framing di sini, bawa data. Anda bilang jangan mengutip kitab orang lain sementara kalian dikatakan Bang Zuma itu kitab orang Yahudi. Ayolah, tidak usah kayak ini lagi. Lanjut aja sudah. Ya, framingnya saya di mana coba sebenarnya? Sebentar Bang. Tadi itu sebentar itu Bang. klaim Tadi, Bang Zuma bahwa itu bukan kitab kami. Sebentar Bang. Aku tadi itu matikan timernya. Aku matikan timernya tadi. Ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini legitimasi. Ini kitab perjanjian lama itu sama persis dengan apa yang langsung Yahudi. saja lah Pak, nggak usah nangis lagi lah, lanjutkan diskusinya. Nangis, kok malah nangis habis waktu. Ya ampun. Ke Zuma di saat saya menjelaskan ini, Zuma juga tadi nyanyi kayak anak kecil, anak TK. Kalau nggak bisa membahas pribadi, bahas aja substansinya. Ya ampun. Substansi tadi legitimasi belum dijawab. Legitimasi apa coba? Bahwa itu harus Jibril, dan terus kok nggak ada koneksi antara Jibril dengan Tuhan, bahwa ini nggak bisa baca. Kan tadi mengenai Zuma pakai dalil itu, jangan pakai itu. Kan berarti buntu dia. Nggak bisa menjelaskan itu. Dia pakai Yesaya 29. Coba nggak pakai itu. Karena itu sudah dijelaskan oleh Bang apa ya tadi? Sudah dijelaskan Bang Dokter tadi. Bahwa itu kitab bermaterai yang nggak bisa dibaca memang. Orang nggak bisa dibaca. Itu peristiwa di Yerusalem, bukan peristiwa di negeri Arab sana, bukan. Bukan ya Bang Zuma. Jadi bukan begitu. Substansi ini yang saya bilang tadi, batasi pembahasan kita ke legitimasi. Bang Zuma yang angkat legitimasi. Tadi sudah dikorek-korek mengenai kitab kami, legitimasi. Kami sudah menjelaskan. Nah, giliran sekarang kalian menjelaskan, silakan Bang Zuma jelaskan legitimasi itu. Kalau mampu jelaskan. Dari tadi nggak mampu sih. Coba jelaskan. Yang ditanya oleh Bang Cakil tadi. Bagaimana kok bisa nggak ada sinkron? Kok Jibril nggak tahu kalau disuruh Tuhan, nggak tahu kalau ini nggak bisa baca. Itu aja coba. Dijawab itu, sudah. Selesai. Oke? Silakan yang lain. Oke, ada yang mau nambahin? Masih ada 1 menit. Oke, kalau masih nggak ada yang mau nambahin. Izin. Ini, ya silakan doa kepada. Iya. Tadi dikatakan Yahudi alergi dengan Kristen, ya itu udah lagu lama lah, kita udah tahu semua. Kemudian yang nyamar seperti domba adalah Roma, bukan Bang. Yang dimaksud nyamar seperti domba ini, yang benar itu disebut penyesat. Misalnya penulis atau pemberita Injil Barnabas yang mengatakan Yesus tidak disalib. Ini penyesat ini serigala berbulu domba. Karena kata Paulus, sekalipun seorang malaikat dari surga memberitakan Injil kepada kamu yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi si penulis sama pemberita atau yang mengagung-agungkan Injil Barnabas yang mengatakan Yesus tidak disalib, ini disebut penyesat. Injil Barnabas ini Pak, yang dimaksud itu. Kira-kira tambahan dari saya itu. Kemudian tadi 1 nubuatan tentang
Yesaya ya boleh juga, tidak apa-apa kalau memang mau diakui, karena kan bunyinya begini, aku tidak dapat membaca dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Oke. Oke, terima kasih. Silakan Muslim menanggapi. Berapa ini aku nambah timer waktu ya, Uni, atau cukup ini aja ya, mereka 2 lawan 2 aja ya, Uni? Boleh, biar enak, lanjut. Oke, lanjut Ustadz, Gurunda, silakan. Iya, andai saja akalnya bisa dipakai, tapi bagaimana mungkin bisa untuk memahami Bible aja nggak bisa, lagi Quran. Framing. Anda minta legalitas. Saya sudah menjelaskan, saya sudah membacakan ayatnya. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina. Saya bacakan original teks, kalian mana ngerti mana yang benar ya, antara Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas, atau surah-surah Paulus. Apa yang menjadi dasar pijakan kalian mengatakan yang salah itu adalah apokrifa? Siapa yang menilai itu? Oh, Paulus ternyata. Ternyata memang kalian ini pengikut Paulus. Yang saya minta legalitas dari Yesus. Mana coba? Mana? Mana legalitas dari Yesus tentang kitab kalian? Bahwa yang benar itu adalah surah Paulus, yang salah itu adalah Injil Barnabas. Mana? Dari mana itu Anda bisa tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar? Ada. Itu yang pertama. Jadi sudah jelas, makanya saya minta, kalau kemudian Yesaya 29 nomor 12 itu Anda tidak akui ada sebuah kitab yang diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, coba Anda tunjukkan siapa orangnya. Siapa orangnya? Coba. Sebut nama, karena ini nubuat. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi tidak Anda tidak bisa paham-paham. Lalu kemudian Anda bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau datang memberikan pengajaran, mengajarkan pengajaran. Tetapi Anda kemudian mengatakan, bagaimana mungkin? Itu kan dari Quraisy. Lah kalian dari mana? Oh, kami dari orang Farisi. Kami dari Paulus. Kami dari Lukas, Markus. Lukas, Markus ini orang Roma, bukan orang Yahudi. Paulus juga mengaku sebagai orang Roma. Jadi kalian itu punya nabi dari Roma semua. Kitabnya pun bahasa Yunani. Coba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengajar palsu, nabi palsu itu ada berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Yang datang menyamar seperti domba. Coba Anda sadari diri Anda dulu lah. Anda ini siapa? Anda Bani Israel? Kan bukan. Sedangkan Yesus mengatakan kepada non-Yahudi itu sebagai apa? Guguk. Wanita yang minta anaknya disembuhkan itu disebut apa sama Yesus? Guguk. Orang yang tidak bersunat disebut apa oleh Paulus? Kafir. Kalian itu orang-orang kafir. Apakah orang kafir bisa masuk ke dalam bait suci? Tidak bisa. Yesaya 44, Yesaya 44:9, orang Kristen tidak boleh masuk dalam bait sucinya orang Yahudi. Belum sadar juga. Belum paham juga. Alah. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Aku orang Farisi. Lalu kurang apa lagi? Coba. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, Benyamin keturunannya akan berlaku seperti serigala. Paulus di dalam kitab Roma 11 mengaku sebagai keturunan Benyamin. Masih kurang? Hah? Tuhan memanggil Yakub. Yakub memanggil anak-anaknya kemudian. Dipanggillah Benyamin. Wahai Benyamin, keturunanmu nanti akan seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Roma 11. Aku adalah Yahudi dari keturunan Benyamin. Jadi Yakub menubuatkan keturunannya dari Benyamin jadi serigala. Yesus mengajarkan bahwasanya akan datang orang Farisi yang akan berlaku seperti serigala.
Semuanya sudah digenapi di agamamu. Mau kurang apa lagi coba? Anda mengambil terjemahan kitabnya agama orang. Kemudian Anda mengaku kami ini adalah penerusnya. Kitab Spanyol dijadikan sebagai acuan. Dari tadi kita minta legalitas, tidak ada sama sekali Anda tunjukkan. Nah sekarang kalau Anda bukan penyamar dari Bani Israel, lalu siapa yang nyamar? Kami ini Islam. Islam itu dari baginda Rasul Muhammad SAW. Menyembah Allah dan kemudian mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Nabi. Lah kamu? Tuhannya Bani Israel, Yahweh, Yehova. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak Yahweh. Brrr, sunat aja kagak, makanannya babi, ngaku nyamar. Nyamar kan? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Bukan Yahudi ngaku Yahudi. Ya serigala namanya tuh, nyamar. Yang dikatakan nyamar, yang bukan empunya tapi ngaku empunya. Haha, sadar nggak tuh? Ya sadarlah kalian. Kalian itu penyamar, kalian itu serigala yang berbulu landa. Domba bang, bukan landa, domba. Lanjut. Masih ada berapa detik ya? Boleh Masih saya ada izin sisa. menambahkan nggak? Ya boleh silakan. Caranya ya. Iya. Sebentar bang, sebentar. Silakan Akhi Moto, silakan. Mudah-mudahan waktunya dapat. Nah, saya ingin lihat kecil ya. Izin dibesarkan. Boleh minta izin dibesarin sedikit nggak? Cakep. Saya ingin memperkuat. Rifa minta tolong tulisan bawah datanya bentar. Baiklah. Di sini saya ingin memperkuat argumen Muslim. Di sini dalam Yesaya 29 nomor 12 ya. Tadi katanya pernyataannya bahwa ya nggak bisa baca lah, orang kitab itu tertutup oleh materai A, B, C dan E gitu kan. Dari teman-teman Kristen itu menjelaskan. Yuk, kalau kita lihat dalam penjelasan Rabbi Shlomo di sini dikatakan wenitan hasefer il aser lo yoda. Habis timernya Ustaz. Akhi bisa dilanjut sebentar karena habis timernya nih. Gak apa-apa ya. Habis ya? Harus. Sudah. Sebentar ini dilanjut penjelasannya. Silakan. Teman Kristen silakan. Siapa yang mulai? Tinggal saya kan di sini. Ya. Itu ada itu siapa itu di dekatnya itu. Doa kipat itu Kristen ya. Oke. Iya doa Bapak itu. Jadi tolong ya gaya bahasa. Ini sebentar dari Bang. Bang Ini 6 Zuma, ya. menit kalian berbagi ya. 6 menit kalian berbagi dua orang ya. Silakan lanjut. Saya mulai ya. Jadi cara berbicara kami menyembah Kristus dalam roh dan kebenaran. Karena Dia raja kami. Ya. Bukan kayak tadi bilang, mana kitab yang tulis dari Yerusalem, mana orang Kristen di Yerusalem. Kami tidak menyembah ke satu kiblat. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran, dan terbukti bahwa kekristenan yang terbesar di dunia saat ini. Seluruh lidah mengaku dan segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan dan Raja. Jadi kalau bisa dengan keyakinan iman Bang Zuma berkata demikian, saya juga bisa dengan cara saya. Ya, saya menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Dan itulah kerajaan yang tak akan berakhir. Kalau raja-raja yang dari dulu, raja apa tuh, dan semua itu jadi itu di dalam liang kuburan. Tapi Yesus ini masih dalam tubuh kemuliaan. Dan kami menyembah Dia dalam tubuh kemuliaan. Kami tidak menyembah atau mengkultuskan nabi apapun yang sudah mati. Kami menyembah Yesus dan Roh Kudus yang menuntun kami. Agama kami, kepercayaan kami mengikuti teladan-teladan Kristus. Apa yang salah di situ? Dia mengajarkan kasih. Dia menggenapkan hukum Taurat. Dan segala kitab para nabi. Dan Anda bilang tadi, nabi dari Roma. Nggak ada nabi dari Roma.
baru menjelaskan tentang Farisi. Farisi sudah ada sebelum Kristus. Jadi tolong, jadi Farisi sudah ada. Malah Farisi yang mengikuti Kristus. Apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang? Membidat-bidatkan Kristus. Yesus yang sudah jelas Kristus, tapi mereka mencari kesalahan dia. Tapi ada waktunya. Yesus berkata, belum saatnya. Tapi kalau sudah saatnya, Yesus bilang, sudah saatnya anak manusia akan diserahkan. Itu sudah ada runutnya. Penyelamatan. Jangan jadi kayak jadi peristiwa Nuh lagi. Atau peristiwa jadi kejatuhan Yerusalem telah dinubuatkan. Nah, setelah peristiwa penyaliban, hancurkan bait suci. Terbelah dua. Tahun 70. Bahwa tidak ada satupun batu yang berada di atasnya. Rata tanah Yerusalem. Bait Allah rata. Terbukti bahwa bukan di situ tempat Tuhan itu omnipresent. Allah itu omnipresent, ada di mana-mana. Dan kami Kristen, hanya kami yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ngadap sini, ngadap sana, ke arah mana, ke derajat berapa. Enggak. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan terbukti dari buah-buah pengajaran Kristus, itulah yang hasil dari teladan-teladan Kristus. Dari iman kami terhadap Kristus. Mengenai ajaran kasih. Kok kita jadi lupa akan ajaran Kristus? Tadi juga kan Bang Zuma bilang, kita kan sama. Sebenarnya yang bertentangan dengan kita itu Yahudi, kok kita dengan kita? Gitu. Muslim itu justru juga sebenarnya yang meneruskan apa Injil keselamatan. Apa yang tertera dalam Torah. Saya yakini juga itu. Saya mengakui juga itu yang menjadi iman kalian. Saya tidak membatasi. Saya dari tadi nggak pernah menyinggung-nyinggung ayat kalian. Itu iman kalian. Tapi kok kita sekarang di sini ya jadi saling rampas mengenai keyahudian. Enggak. Kekristenan itu berasal dari Yahudi. Keselamatan dari situ. Itu ada runutnya cerita sampai ada kekristenan. Di Yerusalem yang dijajah oleh Yahudi ya kita, Muslim dan Kristen. Kok sekarang di sini jadi Yahudi yang jadi super. Itu aja dari saya. Masih ada waktu, silakan lanjut yang lain. Kristen yang lain nambahin, masih ada waktunya. Loh, yang lain. Halo. Halo, nggak ada yang mau nambahin. Silakan. Kristen masih ada waktunya 1 menit 8 detik. Doa kepada Yesus. Ya, lanjut. Nggak ada yang mau nambahin nih. Halo? Monitor. Oke, silakan Bu Runda. Kalau nggak ada yang mau nambahin. Ya, silakan. saya Bu Runda, sedikit ya, Dinda ya. Jadi saudara sudah mengakui, kita sudah mendengarkan pengakuan saudara bahwa Kristen itu dari Yahudi. Kalau kami mengatakan Islam itu bukan dari Yahudi. Islam itu berdiri sendiri. Islam datang menerangkan agama-agama terdahulu. Jadi tidak ada orang Yahudi datang mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada orang Yahudi yang datang kemudian orang Farisi yang datang mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Tidak ada. Tidak ada yang datang mengajarkan Taurat, tidak ada yang datang mengajarkan Injil, Mazmur dan seterusnya. Tidak ada. Islam adalah agama yang berdiri sendiri untuk kemudian menyempurnakan ajaran Tuhan yang datang pada para nabi. Jadi kami tidak ada tersentuh sedikit pun terkontaminasi dengan mereka. Dalam artian kami tidak pernah nyamar. Anda sudah mengaku itu sendiri. Mudah-mudahan Anda sadar. Nah, kalau hari ini Anda mengatakan Anda diserang sama orang Kristen, saya baru kali ini selama kurang lebih 20 tahun ya berdialog dengan orang Kristen, baru kali ini ada orang Kristen yang kemudian mengakui bahwa Kristen itu diserang oleh orang Yahudi.
Mungkin karena sudah putus asa, sudah 2000 tahun orang Yahudi tidak pernah rangkulan dengan orang Kristen. Tapi masih toh nempel-nempel ke Yahudi. Nah, ini kalau Islam punya jati diri, Bung. Islam punya harga diri. Islam ya Al-Quran. Tidak perlu mengambil kitabnya orang, terjemahannya ditempel di kitab Al-Quran, kemudian dikatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kami nggak butuh itu. Kami Islam itu punya harga diri. Karena kenapa? Ajaran Islam itu dari langit, bukan dari Yahudi. Berbeda dengan agama saudara. Jadi kembali kepada keotentikan kitab suci, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada sahabatnya. Al-Quran disebut oleh Rasulullah. Al-Quran dikaji, disampaikan, diterangkan, ya, diajarkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan kitab saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes, kitab Markus, surah Paulus, apa lagi. Oleh karena itulah kemudian, kalau saya jadi Anda, saya akan renungkan dari mana kitab buku-buku yang Anda imani saat ini. Sementara diceritakan dalam kitab saudara bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus mengakui dalam kitab saudara menerima firman dan tidak menambah dan tidak mengurangi firman itu. Nah, kalau saya menilai Al-Quran mengatakan kitab itu disembunyikan. Rasulullah Muhammad SAW kemudian datang di surah Al-Ma'idah untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan itu. Namun sebagian tidak dijelaskan. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW datang bukan untuk menjelaskan kitab tersebut, tetapi untuk mengajarkan manusia litubayyina linasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Menjelaskan kepada seluruh umat manusia terkait dengan apa yang harus manusia lakukan di hadapan Tuhan, kaitannya dengan hubungannya kepada Tuhan dan kaitannya kepada sesama manusia. Sekira begitu dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar dan kurang berkenan. Itulah saya, terkadang lepas kontrol, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Demikian sementara. Silakan Dinda yang lain. Dinda Moto tadi menarik, silakan dilanjut. Oh ya, Bang Moto kasih kesempatan untuk menyelesaikan kajian ya, ilmu. Silakan Bang Moto. Iya, saya ingin menambahkan, memperkuat argumentasi dari Bang Zuma. Di sini dalam Yesaya 29 nomor 12, kalau kita melihat dari penjelasan Rabbi Shlomo, di sini kan dikatakan wanita Asher lo yoda sefer gitu kan. Nah, penjelasannya di sini mikri li ageret voyomrin lo kra neze voyoma wa amar lo yodati sefer kheh kesit bi'i syar hais ini laki-laki yomer. Nah, kalau kita lihat tadi katanya segelnya tertutup ya, makanya nggak bisa karena itu kita termateraikan. Nah, and if the book is given and when they take it from him and open its seal, materinya dibuka, and give it to one who does not understand, dan diberikan kepada orang yang tidak mengetahui the language, bukan the language sebenarnya di sini, tapi menggunakan kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nah, di sini menggunakan menggunakan kata apa? Haddavar, perkataan. Ayat berapa tuh? Ayat berapa tuh? Kamu buka nanti di Sefaria di Yesaya 29 nomor 12, lihat komentarinya dari Rabbi Shlomo ben Ishak, ya. Itu yang pertama. Sefer al-Asher. Lo yada sefer lemor. Lemor. Karena di sini ikut sefer. Karena se. Weamar. Karena. Weamar lo. Ya dati sefer. Nah, di sini penjelasan dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak. And if the book is given, dan jika kitab ini atau buku ini diberikan, and when they take it from him, dan saat mereka memberikan itu atau mengambil itu dari dia dan membuka seal materinya, open its seal ya. Pak Martinez ya. Dan memberikan, give it to one who does not understand the language. Dan yang tidak mengerti understand the language sebenarnya bukan language tapi menggunakan kata tadi ya, davar, perkataan. Davar. Ya.
Nah, Chetom, Chetom Hadbar, ya. Mana? Itu penjelasan. Jadi ketika Iqra, bukan ana umi, bukan, tapi ma'ana biqari. Itu yang saya ingin jelaskan. Sama satu lagi, tadi kita mayoritas, kita tuh lihat, yuk kita lihat di ini sumber dari CNN ya, CNN.com. About 64% of Americans call themselves Christian today. Sekitar kurang lebih 64% dari penduduk Amerika menyebut diri mereka ya sekarang Kristen. That might sound a lot. Ya, mungkin itu kedengarannya jumlah yang banyak ya. But 15 years ago, tapi 50 tahun yang lalu, the number was 90. Jumlahnya itu dulu 50 tahun yang lalu tuh 90%. According to 2020, menurut research dari tahun 2020, ini nama risetnya Pew Research Center Study, that same survey said the Christian majority in the US may disappear by 2070. Kemungkinan Kristen itu di Amerika akan pulih tahun 2070. According to menurut dari research ini nih, Research Center Study. Ya. Jadi jangan berbangga-bangga, berbenahlah diri dalam intern kalian, ya, selesaikan permasalahan waktunya usuliah dalam kalian. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum, boleh nambahin nggak? Silakan, Kristen. Saya mau, saya boleh nambahin dulu nggak? Nanti waktu Muslim sebentar, waktu Islam baru menambahi. Silakan Kristen dulu ya. Sebentar Ustadz Al ya. Silakan Kristen. Makasih Bang Krios Moto. Itu tadi jadi PR ya. Kisah-kisah Yahudi yang tadi, maaf ya Bang Zuma, kisah-kisah Yahudi, coba kita lebih adem aja. Yahudi mengenai yang disembunyikan itu, yang apokrifa, itu tidak disembunyikan. Itu masih ada disimpan. Masih ada disimpan di Alexandria, di semua tempat-tempat. Apalagi yang dari Ortodoks dan Katolik. Di Nablus ada, semua. Mau kitab yang nggak sesuai dengan Apostolic Father juga kami simpan. Jadi karangan juga Mustafa de Arande mengenai kitab kitab Injil Barnabas itu sudah sepakat, udah ada kajiannya itu ya beberapa tahun lalu ya, dari musim Kristen. Jadi sudah sepakat bahwa itu dari kitab-kitab apokrifa dan di abad ke-16. Jadi sejaman dengan Bartolomeus Dias tuh. Jadi itu kalau mengenai kisah-kisah Yahudi kan itu Yudaism. Sebenarnya kalau kekristenan kan kita sebenarnya janganlah kalau kita bilang terlalu superioritas ke Yahudian, ke agama atau ke ajaran atau apa. Itu secara keturunan, maksud saya bukan ke cara dari kaum Farisi, Saduki dan bukan itu maksud Yahudi. Kan ada Yahudi Eseni, Yahudi secara bangsa dan secara agama kan itu beda loh. Jadi dalam satu garis keturunan Daud, keturunan Yakub gitu. Itu loh. Jadi kalau misalnya menceritakan mengenai bahwa kita itu belum final, kita sudah final dari lama. Jadi praktik sekarang di komal-komal TikTok juga ini kan kayak yang sebelum 325 yang terjadi. Dan muncullah di abad ke-6 muncullah Muslim. Dan sebenarnya kan di surat di Quran juga menurut teman saya ada
bahwa mengikuti ahli-ahli kitab dari Taurat dan Injil. Begitu. Jadi yang saya tahu hanya itu. Saya tidak mau mengupas apa yang ada dalam Quran. Tapi saya dikatakan, saya dialog dengan kawan saya mengenai itu. Dan jadi kalau Bang Zuma bilang berdiri sendiri, itu tidak. Nah, mengenai kitab, mengenai Ibrahim, dari Abraham, dan banyak yang nggak sinkron. Nah, tapi sosok nama yang sama tapi sebenarnya sosok yang berbeda, itu kan sebenarnya masih ada. Belum final. Kalau Bang Zuma bilang udah final, belum sebenarnya. Jadi mengenai Isa dan Ibrahim aja itu belum selesai sampai sekarang di kisah dalam versi apa, bukan, saya tidak menyinggung wahyu ya, tapi cerita-cerita dari bagi apa sahabat Nabi itu saya ragukan karena nggak sinkron dengan cerita yang dari turun temurun kita itu. Misalnya Abraham langsung bernama Ibrahim, padahal Abraham bapaknya lain kan. Nggak dikasih temannya, Pak. Kesempatan ngomong temannya nggak dikasih. Oh, ada ya. Oke, lagi berapa menit nih? Ya, ini waktu 6. Masih berapa menit, Bu? Berapa menit? 1 menit 42 detik. Silakan doa kepada Iya, ya tadi saya sudah sih, kayaknya sudah cukup lah tadi soal masalah apa namanya serigala berbulu domba. Sudah. Silakan tadi Pak. Siapa yang mau nambah? Ini dari Muslim. Oke ya. Boleh nggak? Kalau boleh saya lanjut. Oke, silakan. Oke ya. Waktunya Kristen masih ada 1 menit. Oh, saya kira 20 Oke. detik. Silakan doa kepada atau Pak Martina, silakan berbagi. Masih ada 1 menit lebih. Tadi itu ya. Tadi Pak Martin. Ya, saya harap diskusi kita, diskusi karya ya. Diskusi yang bagaimana kita jangan harus saling maksa. Kita harus sepakat dari ketidaksepahaman kita. Kan pemahaman kan tadi kan banyak pemahaman yang beda-beda. Nah, nanti kalau kita jadi saling adu pemahaman, jadi data ada semua. Kalau mau adu data, ini pegang data semua. Tapi apalah kita perang data. Jadi kita jadi kayak yang Sanhedrin. Itu harus ada salah satu pengadilan sendiri. Jadi forum sendiri. Nggak serta-merta apa yang hasil dari sini bahwa itu yang apa yang kita imani atau yang kalian imani. Jadi nggak semua juga apa yang Bang Zuma bicara itu, karena saya juga punya guru dari Muslim. Teman saya Muslim, dia guru saya. Dia menjelaskan beda dengan Bang Zuma. Jadi mungkin itulah. Jangan jadi Timer patokan habis, lah. Pak. Silakan. Oke Pak, terima kasih. Silakan Ustadz Al. Oke, saya nambahkan ya. Saya mau Oke. Gurunda. Silakan. Saya Gurunda. kebetulan sudah azan di sini. Bang Zuma sebentar, Bang, izin yang lain dulu, stop sebentar. Bang Zuma, saya cuma mau ngasih tahu, beberapa hari ini ada beberapa nomor telepon yang logatnya itu logat timur, coba buat ngancam saya cuma mau kasih tahu. Jadi Bang Zuma tahu kan kalau saya dituduh menghujat, padahal saya minta bukti penghujatan saya. Ini salah satu nomor ya, saya spill ya. Barusan telepon mengancam, memaki saya dan menanyakan tempat saya berada. Saya tidak takut kalau memang saya harus mati, tapi setidaknya saya kasih tahu saja kepada saudara saya ini di sini. Ya. Ini tantangan kami umat Islam. Ketika kita menjawab, ketika kita mencoba menunjukkan logika iman mereka akan mengancam kita dan mereka tidak segan-segan untuk menelpon, memaki. Ini ya. Ini nomornya, silakan cek ini ya. Mau screenshot monggo silakan. Dan ini perkataan dia barusan. Tadi dia telepon saya. Ini dia. Dan dia menanyakan di mana alamat saya, tempat tinggal saya tadi. Suaranya suara orang timur. Ini ya. Ini
karena saya dituduh menghina. Padahal saya minta tuntut kepada kalian, tunjukkan kepada saya penghinaan saya kepada Yesus, tunjukkan ya. Ini Bang Zuma ya, saya kasih tahu aja nih. Oke. Ya itu aja dari saya. Lanjut. Siap. Bang. Jadi teman-teman sekalian, saya mau pamit ya. Di sini udah azan, lagian juga saya mau berangkat ke gunung ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada Pak Martin bahwa itulah gaya saya, Pak. Saya selalu mengikuti irama lawan debat saya. Kalau Bapak jumpa langsung dengan saya, Anda tidak akan pernah berpikir suara yang keras, nada yang lantang, ternyata yang mempunyai suara itu seperti ini orangnya. Saya itu cuma mengikuti nada aja, mengikuti suasana forum. Karena saya ini memang pendebat. Lagian juga saya memang saya dari pendidikan. Jadi bagaimana teman dialog saya, seperti itulah bentuknya saya. Terakhir dari saya hanya ingin membaca sebuah ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalimah an mawadi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau Anda mengukur Al-Qur'anul Karim dengan kitab yang Anda gunakan, memang tidak akan pernah pas. Allah mengatakan, karena mereka Bani Israel melanggar janji mereka, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa gerangan? Rupanya mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Lalu kemudian engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka Bani Israel, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau hari ini Anda mengukur Al-Quran dengan cerita-cerita Nabi Ibrahim, Nabi Abraham tidak sesuai dengan kita, inilah dasarnya kita berbicara mengenai legitimasi kitab. Tapi ternyata Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti tidak bisa mengukur kebenaran Al-Quran dengan kitab saudara yang hanya terjemahan. Saya kira begitu. Sekali lagi saya minta maaf Bapak, minta maaf, salam kenal dari saya. Teman-teman tahu pasti Bang Zuma seperti apa karakternya. Kalau saya ada agak keras tadi, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya itulah saya. Tapi semua itu bisa terjadi. Mantap Bang Zuma. Kita akan perkuat suasana di dalam forum. Iya. Saya pamit undur diri semuanya. Adinda dan adik-adik saya. Siap. Rahma, saya lanjut Bang Zuma. Lanjut. Ya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Ya, saya kembalikan ke Uni. Silakan Uni. Aku mau sholat asar. Saya mau nambahin tadi. Ya, saya mau memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, guru